bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang dalam kegiatan Lokakarya, rencana tindak lanjut, penguatan jurnalisme dan teknologi untuk ekosistem informasi tangguh, disinformasi di Indonesia Timur. Yang terhormat, Bapak Upi Asmaradana, CEO PT Kabar Group Indonesia. Yang kami hormati, Ibu Helena Rea, Head of Project BBC Media Action yang bergabung via Zoom meeting. Yang kami hormati, Ibu Hajriana Ashadi, Direktur Kabar Makassar. Yang kami hormati, Bapak Ibu narasumber, ada Bapak Damar Juniarto, pakar disinformasi dan aktivis HAM, ada Ibu BC BT Mama, aktivis dan peneliti, ada Bapak Uslimin, Ketua Kaukus Timur Indonesia, dan Ibu Ardianti, Redaktur Pelaksana Kabar Makassar. Serta yang kami hormati seluruh hadirin peserta tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan ridhonya hingga pada hari ini dalam kegiatan Lokakarya Rencana Tindak Lanjut Penguatan Jurnalisme dan Teknologi untuk Ekosistem Informasi Tangguh Disinformasi di Indonesia Timur yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 17 Desember 2025 di Bikin-Bikin Kreatif Hub Nipah Pot. Kegiatan ini disusun sebagai agenda PIMHIE terakhir yang berfungsi sebagai ruang konsolidasi advokasi. Melalui kegiatan ini diharapkan Kabar Makassar dan juga BBC Media Action memfasilitasi pertemuan antara jurnalis, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan rekomendasi dan juga rencana tindak lanjut yang lebih terstruktur. Fokusnya dalam kegiatan ini adalah penguatan kerangka kebijakan dan praktik, baik di level redaksi, jaringan CSO maupun pemerintah daerah untuk membangun ekosistem informasi di Indonesia Timur yang tentu saja tangguh terhadap disinformasi dan berpijak pada prinsip-prinsip HAM serta responsif terhadap keadilan dan juga kesetaraan gender. Baiklah, hadirin yang kami hormati, senang sekali saya Latifah Nurfauzia yang akan memandu acara kita atau kegiatan kita pada pagi hari ini hingga, mohon maaf, pada sore hari ini hingga selesai. Mengawali kebersamaan kita, marilah kita sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu tamu undangan dengan hormat kami persilahkan untuk berdiri. Sesi ini akan dipandu oleh Saudari Jack. Kepada Saudari Jacqueline dengan ini dipersilahkan.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, memasuki agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan serangkaian sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Direktur Kabar Makassar. Kepada Ibu Hajriana Hadi dengan hormat kami persilahkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka Lokakarya kerjasama BBC Media Action dan Kabar Makassar. Sebelumnya saya mengucapkan yang begitu sangat saya banggakan, pihak BBC Media Action ada Mbak Helena Rea yang tergabung di dalam Zoom kita hari ini. Yang saya hormati Ibu Tias yang sempat juga bergabung, dan yang saya hormati pula ada Mbak Pravita dan tim BBC yang hadir lewat Zoom pada hari ini. Yang terhormat ada Bapak Upias Maradana selaku CEO PT Kabar Group Indonesia yang hadir pada hari ini. Ada Mas Damar Juniarto yang baru tadi malam juga tiba di Makassar. Beliau adalah aktivis HAM, pakar misdis dan informasi, serta beliau juga adalah pakar AI. Di sini juga ada hadir Ketua AMSI Maluku Utara, ada Kakak Wendy, selamat datang di Kota Makassar, dan ada Bapak Uslemen Usle sebagai Ketua Kaukus Timur Indonesia, dan ada abang-abang saya yang hadir di sini, ada Abang Denun sempat hadir, dan Bang Ferry juga hadir, dan pengurus AMSI Sulawesi Selatan ada Pak Toto juga yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati pula ada berbagai teman-teman NGO yang hadir pada hari ini, ada dari Fikornop, LBH, dan para rekan-rekan jurnalis, para senior-senior saya jurnalis yang ada di belakang. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ada berbagai akademisi yang hadir pada hari ini dari berbagai kampus, ada dari akademisi dan ada juga para mahasiswa. Serta ada juga yang tak lupa pula ada yang diwakili akademisi di sini adalah Ibu BC selaku yang akan mempresentasikan sebentar bagaimana hasil dari lokakarya terakhir kita, serta para tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kehadirannya. Nah, pada hari ini di bulan Desember adalah rangkaian seluruh kegiatan kerjasama Kabar Makassar dan BBC Media Action. Karena di akhir Desember ini kita juga akan sebentar melaksanakan lokakarya tersebut. Nah, lokakarya ini atau rencana tindak lanjut yang akan kita bahas bersama adalah sebuah bentuk dedikasi kita untuk mengawal informasi sehat, khususnya di Indonesia Timur, melawan hoax, kejahatan cyber, dan serta hal-hal yang berhubungan dengan informasi, baik itu terhadap keterbukaan informasi, keberadaan jurnalis, dan para pemangku kepentingan, misalnya pemerintah dan seluruh stakeholder yang berhubungan pada kegiatan ini. Untuk itu di akhir sebentar saya mengharapkan aktif semua untuk mengikuti kegiatan ini, jangan ada pulang dulu karena pasti ada banyak hal-hal yang kita bisa diskusikan sebentar yang sangat begitu menarik. Untuk itu saya harapkan semuanya yang hadir di sini bisa berpartisipasi lebih aktif. Nah, untuk itu saya mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Kabar Makassar. Beri aplaus dulu kepada tim Kabar Makassar yang sampai hari ini bekerja keras untuk memberikan yang terbaik tentang bagaimana kehadiran kita sebagai pengamat ataupun pelaku
media serta jurnalis yang pada hari ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat, baik dari kami Kabar Makassar maupun seluruh yang hadir pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian atas sambutan dari Ibu Direktur Kabar Makassar. Terima kasih banyak Ibu Direktur atas sambutannya. Baiklah, hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari BBC Media Action yang akan disampaikan oleh Ibu Area. Kepada Ibu Helena Rea dengan hormat kami persilahkan. Ya, sore ini selamat paginya dari Krakau ini. Bisa kedengaran kan? Iya Kak, bisa. Suaranya udah kedengeran. Bisa. KM itu ini muting soalnya aku nggak dengar. Oke. Ya, selamat pagi dari sini, di sana udah jam 3 sore ya. Selamat siang, selamat sore. Terima kasih teman-teman karena ini rupanya masih semangat ya, udah kerjanya keras banget selama hampir 1 tahun ya. 1 tahun mungkin kerja sama kita 9 bulan, ya sekitar 1 tahun lah ya kerja sama kita antara Kabar Makassar dan BBC Media Action. Nah, menurut kami ini merupakan kerjasama yang sangat produktif ya sejauh ini. Jadi sejak kita mulai dari bulan Maret itu maraton semuanya. Jadi sejak Maret sampai terus kemudian Mei di Ternate, dan juga masih banyak training-training lain yang sudah kita kerjakan sejauh ini. Dan tentu saja ini semua berkat kerja keras dari KKUP. Terima kasih karena sudah menjadi bagian yang sangat ideologis ya dalam memastikan bahwa semua acara ini harus jalan dan mencapai hasil yang sangat maksimal. Dan juga tentu saja Bu Hajra ya, yang sangat konsisten sejak awal ya, selalu memberikan dukungan terbaik ya, bukan cuma untuk karena base-nya di Makassar, tetapi untuk seluruh teman-teman di Indonesia Timur. Saya juga senang sekali bisa lihat wajahnya Kakak Wendy di sini, Om Damar, dan juga ada Pak Kamaruzaman di belakangnya gitu. Banyak teman-teman yang lainnya yang kayaknya wajah baru yang, tapi saya senang sekali. Pak Usli juga ya, Pak Usli juga ada di sini. Jadi senang sekali bisa ketemu meskipun online. Sejauh ini memang dari hasil kan setiap 3 bulan tuh kita ada pertemuan untuk membahas tentang bagaimana progres pekerjaan kita sejauh ini dengan tim-tim dari global lainnya. Dan memang harus diakui bahwa tim kerjasama kita, ada baik dengan Makassar ataupun dengan teman-teman lain yang menjadi bagian dari proyek ini, sangat dan komitmen untuk bangun dan memperbaiki jurnalisme dan akses terutama karena bisa menjadi bagian dari diakui berkurang. Halo, Mbak Helen? Beberapa media internasional di sini di Oxford tempatnya itu akan membahas sebenarnya tentang bagaimana sih antara hubungan antara AI di newsroom, karena persoalan terbesarnya itu adalah teknologinya berubah-ubah terus gitu, dan sebenarnya tools apa sih yang harus dipakai dan bagaimana enhancement, kita tidak mengganti dia sebagai sebagai bagian dari trusted journalism-nya, tetapi bagaimana dia bisa memperkuat dan mempertegas hasil-hasil dari itu. Nah, mungkin nanti kita bisa saling berbagi lagi ya
Tetapi yang paling penting adalah saya sangat mengapresiasi terutama kerjasama yang sudah dan dengan sepenuh hati ya yang sudah dilakukan oleh Kabar Makassar dengan teman-teman Vita dan Rosi ya yang sudah bekerja keras sama-sama untuk bisa mencapai hasil maksimal dari proses ini. Dan saya tadi dibilangin ini sebenarnya kalau Kak Upi bicara ya ini gimana lanjutannya. Nah kami berharap memang kalau ada funding lagi kita memang sedang bekerja untuk supaya bisa dapat funding lagi ya karena ini program yang sangat layak untuk dilanjutkan gitu jauh mencapai jauh melampaui ekspektasi karena memang keinginan untuk maju itu besar sekali. Tetapi kita berharap kalau ada funding lagi, alhamdulillah ya kita bisa lanjut. Tapi kalau dan kita bisa ngembangin apa yang sudah kita lakukan sekarang untuk di-expand ya, untuk diperluas dan melihat gap-gap apa aja yang bisa kita expand lebih lanjut gitu dan kita bisa diskusi lagi. Tetapi kalau misalnya pun enggak, mudah-mudahan apa yang sudah kita mulai itu bisa menjadi nilai baru dan nilai tambah yang bisa diteruskan ya. Tanpa ada BBC pun sebenarnya ini harusnya tetap bisa jalan gitu kan. Jadi kalaupun nanti kita ada lagi gitu kan itu kita bisa pick up wherever we live gitu. Nah, saya berharap apapun hasil yang akan kita lanjutkan hari ini itu jangan sampai kita 100% tergantung sama funding, tergantung sama donor. Jadi memang kita sebisa mungkin juga mungkin harus membangun kayak semacam koalisi yang nanti kita bisa saling backup. Jadi dia itu harusnya bisa kalau bisa KUP kayak semacam semi entrepreneur atau social entrepreneur. Jadi semacam itu. Jadi dia bisa dipakai dan bisa nanti suatu saat konten-konten ini kita bisa monetize untuk bisa kita biddingkan, kita bisa kerjasamakan karena kalau kita mau misalnya pun untuk ngambil sistem business to business B2B dengan AI atau misalnya Cloudflare teman-teman dari Amerika dan Eropa itu udah mau bantu karena saya sedang dalam pembicaraan dengan mereka juga. Jadi gimana supaya kita bisa kalau kita harus melakukan scratch dengan teman-teman dari konten yang dilakukan oleh teman-teman di Indonesia Timur yang isinya banyak sekali investigasi keren itu bisa dimonetize. Jadi jangan sampai kerja keras itu diambil begitu aja atau diklaim begitu aja. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah itu bagian dari dukungan lain yang bisa kita lakukan. Tetapi bahwa produksi advancement dengan teknologi dan pemanfaatannya untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi untuk Indonesia Timur supaya lebih direcognize, lebih dikenal, diakui bahwa ini bagian terpenting di dalam ekosistem ekonomi dan politik Indonesia itu juga menjadi bagian yang tak kalah penting di dalam proses kita bekerja selama ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Fajri, untuk Kak Upi, untuk Pak Usle, Kak Tifa ya, Kak Zara dan teman-teman semua dari Kabar Makassar yang sudah bekerja keras selama ini. Saya sangat looking forward untuk melihat ini produk tindak lanjutnya akan seperti apa. Dan semoga kita bisa sangat realistis ya untuk bisa melanjutkannya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di acara ini. Semoga berhasil dengan baik dan bisa mencapai hasil maksimal di dalam pertemuannya pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Nanti tahun depan saya balik, nanti kita ketemu lagi ya. Dan juga tetap komunikasi dengan teman-teman kami di BBC supaya kita bisa tetap exchange apa yang kira-kira menjadi hal baik yang bisa kita perkembangkan atau lanjutkan lebih jauh lagi. Terima kasih, salam dari Krakau dan sampai ketemu lagi. Baiklah, mari kita beri aplaus Bapak Ibu sekalian. Itulah sambutan dari Ibu Helena Rea selaku Head of BBC Media Action di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sambutan yang terakhir sekaligus yang akan membuka agenda kita secara resmi pada sore hari ini, yaitu sambutan dari Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia. Kepada Bapak Upi Asmaradana dengan hormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang lagi di UK, Kak Helena. Ada juga teman-teman yang lagi di Jakarta, teman-teman BBC, ada Kapita, ada Mas Bayu juga deh sepertinya. Dan teman-teman peserta yang sudah hadir di sini, ada Mas Damar, selamat datang di Makassar. Setahun ya, itu lumayan lama itu setahun. Jadi program ini yang membawa Mas Damar ke Makassar. Juga Kak Wendy, selamat datang di Makassar. Kak Wendy ini membawa kado khusus buat teman-teman di Kabar Makassar dan BBC Media Action karena tujuan kita untuk melahirkan sebuah regulasi yang mengikat itu akhirnya terwujud. Makanya kita beri apresiasi dan tepuk tangan ya buat pemerintah kota Ternate yang sudah melahirkan sebuah perwali nomor 09 tahun 2005 tentang kesetaraan dan keberlanjutan media di kota Ternate. Beri aplaus buat Kak Wendy yang sudah berjuang sehingga meyakinkan pemerintah kota agar regulasi itu disahkan. Juga ada Kak Ferianto Majoa dari Gorontalo. Kak Feri mana ya? Oh, Kak Feri, silahkan berdiri Kak Feri. Nah, ini. Juga ada sahabat saya, Denun, yang juga mengawal sebenarnya program ini, yang kita keliling ke berbagai kota di Indonesia untuk melahirkan beberapa program-program yang nantinya kita bisa tindak lanjuti. Saya ucapkan terima kasih juga ke Kak Ibu BC ya, selaku peneliti. Nah ini sebentar ada pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau terkait kondisi Indonesia Timur dari perspektif kebebasan pers, media, dan teknologi. Nah, kira-kira itu sebentar kita akan coba mendengarkan. Juga yang saya hormati Pak Uslimin, Presidium Kaukus Timur Indonesia yang sudah hadir di Makassar. Juga tentunya Direktur Kabar Makassar, Ibu Hajri, dan seluruh Titanium Kabar Makassar nih, yang makin hari makin cakep-cakep ya. Kita beri aplaus dong ya. Jadi kita ke Makassar itu selalu bukan saja pulang ke rumah, tapi selalu pulang ke rumah ide-ide yang baik buat Indonesia ke depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian, tentu kita bersyukur kita sampai di penghujung program BBC Media Action dan Kabar Makassar yang digagas tahun 2025. Program ini kita mulai kalau nggak salah di Maret, setelah sebelumnya PKS dan MOU itu diteken di Jakarta, kalau nggak salah itu di Februari, antara Januari dan Februari. Ini sebuah kolaborasi yang menurut saya sangat strategis karena selain melakukan sebuah kolaborasi antara dua institusi besar ya, jadi tentu saja kita merasa terhormat karena BBC Media Action itu adalah sebuah lembaga internasional yang cukup kredibel dan membawa banyak hal tentang isu-isu perubahan di belahan dunia manapun, nah termasuk di Indonesia. Dan kita bersyukur karena BBC Media Action melalui Kak Helena itu memberi kepercayaan kepada teman-teman di Kabar Makassar dan Kabar Group untuk menggagas sebuah gerakan yang kita sebut sebagai pemberdayaan, kesetaraan, dan keterwakilan wilayah. Dan kita tahu persis bahwa pemetaan yang dilakukan oleh Ibu BC dan kawan-kawan itu, kita tahu persis bahwa ternyata Indonesia Timur itu sangat jauh tertinggal dibanding dengan kawasan di Indonesia Barat, khususnya di Jawa ya, jadi itu sangat jauh. Dan ini merupakan sebuah tantangan ya di tengah kerentanan masyarakat Indonesia Timur.
program ini juga sebenarnya mendorong bagaimana kawasan timur itu khususnya teman-teman di media, jurnalis, aktivis, mahasiswa, akademisi itu adaptif dengan teknologi. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa selalu relevan dengan perkembangan AI misalnya. Ini sebuah tantangan dan cilakanya memang ini infrastruktur digital kita itu di Indonesia Timur itu masih jauh dari harapan, dan itu yang kemudian menjadi kendala, sehingga kemudian saya berharap sih bukan harapannya Kabar Makassar dan Kabar Group ya, dan teman-teman di BBC Media Access sendiri. Ini sebenarnya harapan masyarakat Indonesia Timur. Dari 5-6 kali pertemuan offline yang digelar di Makassar, di Kota Ternate, dan di Jakarta, kita melihat bahwa sebenarnya banyak harapan-harapan yang muncul, yang timbul, yang dititipkan ke teman-teman di Kabar Makassar, Kabar Group, dan BBC Media Action. Dalam pertemuan kalau nggak salah di bulan Agustus, November itu di Makassar, kita berkumpul dengan beberapa aktivis, penggiat media, dan jurnalis di Indonesia Timur, dari Papua, dari Maluku, dari Ternate, dari Manado, dari Sulawesi Tengah, dari Kendari, dari Makassar dan Sulawesi Selatan. Sebagian diantaranya itu memang salah satu yang mereka keluhkan itu adalah masih rentannya kita masyarakat Indonesia Timur itu khususnya di dalam berbagai persoalan-persoalan. Satu misalnya soal bagaimana keberpihakan ekonomi, itu sudah pasti sangat jauh, nggak usah kita tanya. Kalau dilihat dari postur APBN kita itu berapa persen yang jatuh infrastruktur digital. Bagaimana 3T itu pada umumnya ada di Indonesia Timur. Daerah terluar, terbelakang, dan sebagainya itu pada umumnya berada di Indonesia Timur. Dan belum lagi bagaimana kemudian aspek-aspek elemen dari perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalis itu sendiri. Misalnya bagaimana angka kekerasan yang cukup tinggi di Indonesia Timur itu masih banyak, dan ini juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan secara bersama. Oleh sebab itu menurut saya lokakarya yang akan kita bahas hari ini sekitar 2-3 jam ke depan itu kita harapkan ada rumusan-rumusan yang bisa kita hasilkan selain produk yang sudah ditelurkan, yaitu lahirnya Perwali itu. Menurut saya ini sebuah hal yang sangat luar biasa, karena satu tahun, sudah cukup 1 tahun, sekitar 8-9 bulan kita itu melahirkan sebuah regulasi, dan itu menurut saya itu bukan pekerjaan yang sederhana. Kabar Makassar itu melahirkan sebuah perda itu, tapi ini perda dengan Perwali kan beda kelas ya. Tapi menurut saya statusnya sebenarnya itu sama, statusnya itu beda-beda tipis. Karena kalau perda itu Kabar Makassar butuh waktu sekitar 3 tahun untuk melahirkan peraturan daerah yang namanya itu Perda Aksara dan Bahasa Daerah yang Aksara Lontara itu butuh 3 tahun untuk menyelenggarakan event festival Aksara Lontara itu. Butuh tahun keempat baru lahirlah Perda Aksara Lontara. Kalau ini kita butuh waktu sekitar 3 bulan, itu mungkin karena lobbynya kawin dia aja kan, sehingga kemudian draft yang kita hasilkan itu kemudian bisa disahkan sebagai Perwali. Oleh sebab itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta teman-teman di BBC, saya laporkan juga bahwa ada 2 rencana tindak lanjuti yang akan kita bahas secara detail sebentar, yaitu yang pertama soal lahirnya sebuah platform atau aplikasi Human Rights Network. Jadi itu di dalamnya ada aspek medianya, ada pekerja medianya, ada aktivisnya, masyarakat sipil, dan juga akademisi. Itu yang akan kita kembangkan. Beberapa bulan sebelumnya itu kita terbantu oleh teman dari Luka
yang kemudian akan membantu membuat satu platform yang kita sebut itu sebagai jejaring penggiat media dan hak asasi manusia dan demokratisasi di Indonesia Timur yang yang terkoneksi tanpa internet. Nah, itu menarik itu. Dengan menggunakan aplikasi AI. Itu lagi dibahas dan mungkin Mas Damar juga nanti akan banyak memberi bantuan ke kita bagaimana kemudian kita belajar dari Myanmar misalnya ya, dengan di Thailand misalnya, bagaimana aktivis-aktivis itu bisa terkoneksi dengan dunia luar itu dengan menggunakan aplikasi berbasis AI. Jadi itu kita akan coba kembangkan dan mudah-mudahan ini bisa terus disupport oleh teman-teman di berbagai stakeholder. Yang kedua, rencana tindak lanjut yang akan kita susun itu juga adalah menyangkut bagaimana Kabar Makassar dan BBC itu secara terus-menerus menumbuh kembangkan dan kesadaran bagaimana kita memperkuat isu-isu yang menurut kita itu sangat sering diabaikan. Misalnya isu-isu soal perempuan, soal anak, kesehatan ibu dan anak, masyarakat pesisir, yang tentunya itu menjadi concern di masyarakat Indonesia Timur. Karena dari data-data yang diperoleh teman-teman di Kaukus Timur Indonesia itu, sejumlah diskusi-diskusi yang digagas itu, memang salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia Timur itu adalah ketertinggalan. Contoh yang paling konkret, kereta apinya di Maros ya. Siapa yang sudah pernah naik kereta api Maros Parepare? Ada? Sudah pernah? Nah, coba kalau Anda bandingkan dengan kereta api di Jakarta, di Jawa, atau kereta api Wus misalnya, ya itu sangat jauh dan itu menjadi tantangan yang menurut saya penting untuk kita perjuangkan bersama. Jadi pada akhirnya melalui kesempatan sore hari ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih ke teman-teman di BBC Media Action, ke Kak Helena, Kak Pita, Kak Rosi, yang sudah bekerja sangat luar biasa mewujudkan mimpi-mimpi kita untuk kemudian membantu masyarakat Indonesia Timur. Yang kedua juga saya mengucapkan kembali terima kasih ke teman-teman di Kabar Makassar dan Kabar Group yang secara maraton bekerja sangat luar biasa sehingga kemudian kegiatan-kegiatan kita itu menjadi terlaksana. Sekali lagi juga melalui kesempatan ini mewakili teman-teman di Board Kabar Group Indonesia mengucapkan permohonan maaf kepada Kak Helena, ke Kak Vita dan Kak Rosi serta teman-teman di BBC Media Action jika selama rangkaian acara ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf karena ini adalah sebuah kolaborasi pertama ya, mudah-mudahan di kolaborasi berikutnya itu bisa lebih smooth, lebih berdaya guna dan bermanfaat. Juga saya ucapkan terima kasih ke sejumlah narasumber ya yang dari berbagai kota di Indonesia Timur yang sudah datang ke Makassar dalam berbagai kesempatan, yang hari ini menyaksikan juga melalui live kabar Makassar TV. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari Papua, dari Ambon, dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan teman-teman dari Indonesia Timur khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga apa yang kita kerjakan ini bisa terus berlanjut dan saya berharap teman-teman dari BBC Media Action dan tentu saja jejaring dari Kak Helena Rea itu yang di berbagai kota di dunia itu bisa mengarahkan matanya ke Indonesia Timur, ya, mengarahkan matanya dan perhatiannya ke Indonesia Timur karena resource-nya Indonesia Timur itu makin ke sini makin terkikis dan makin ke sini makin tidak diperhatikan.
meminjam istilahnya wali kota Ambon ya. Indonesia Timur itu katanya kekasih gelap Republik Indonesia. Nanti dibutuhkan baru didatangi. Kalau tidak dibutuhkan dia pergi begitu saja. Kira-kira gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, bermanfaat untuk Indonesia Timur dan juga bermanfaat buat teman-teman kita semua. Sekali lagi terima kasih. Maju terus Kabar Makassar dan Kabar Group, maju terus BBC Media Action. Kita terus bersama di 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak. Makasih ya, saya lupa. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Lokakarya penguatan, kok dihapus, kok di Lokakarya penguatan, Lokakarya penguatan jurnalisme dan teknologi untuk ekosistem informasi tangguh melawan disinformasi di Indonesia Timur, saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak Bapak UP Asmaradana atas sambutan yang telah diberikan, dan acara pembukaan Lokakarya kita telah resmi dibuka oleh Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia. Mari kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Nah, hadirin dari Lokakarya ini yaitu adalah sesi diskusi dan juga sesi talk show. Nah, pada sesi kali ini itu akan ada berbagai pemaparan kegiatan yang sudah kami lakukan dan juga rencana tindak lanjut serta penjelasan terkait draft seperti apa sih yang sudah disahkan di dalam program PIMHIA Project ini. Baiklah, untuk itu sesi inti kita, yakni sesi diskusi dan pemaparan, akan dipandu oleh moderator kita, yang pada sore hari ini saya mengundang kembali Bapak Upi Asmaradana selaku CEO PT Kabar Group Indonesia. Kepada Bapak Upi Asmaradana dengan hormat kami persilakan. Ini saya dikasih tugas lagi nih, mestinya saya nih duduk-duduk saja di Makassar. Cuman katanya Kak Helena harus saya, karena nanti salah ini, di Indonesia Timur itu salah sedikit bahaya, jadi harus saya karena jangan sampai ada yang lost, karena ini Kak Damar Kang ini biasanya bicaranya agak lost. Oke. Ada pembicara kita itu ada Mas Damar. Mas Damar silakan untuk tampil di depan. Beri aplaus dong buat Mas Damar. Saya pikir teman-teman aktivis penggiat media, new media di Indonesia kalau udah kenal Mas Damar sepertinya agak aneh ya. Karena Mas Damar ini adalah pendiri SafeNet yang hari-harinya sekarang beliau adalah anggota Komite Publisher Right di Dewan Pers. Dan juga menggeluti isu-isu AI. Jadi saya pikir kehadiran Mas Damar menjadi sangat penting hari ini. Yang kedua, Ibu BC. Ini yang akan memaparkan sebenarnya apa yang telah dikerjakan selama setahun terakhir oleh teman-teman di Kabar Makassar dari Sabang, dari Papua sampai ke Makassar. Nah, itu. Saya kira tadi siapa ternyata. Yang lain pembicara berikutnya itu adalah, ini tuan rumah ini. Ibu Repelnya Kabar Makassar. Mana Ibu Anti? Beri aplaus dong Ibu Anti.
Ini sepertinya banyak fansnya ini ya. Ibu Anti ini master ilmu komunikasi ya. Harapannya Kabar Makassar punya doktor deh. Jadi saya lagi dorong ini direkturnya dengan repelnya ini ambil S3 deh tahun depan. Kita carikan duit supaya dia bisa S3. Karena rata-rata di Kabar Makassar sekarang itu 80% itu S2. Beri aplaus dong buat Kabar Makassar. Cuman sayanya CEO-nya cuma S1. Yang lain itu S2 tapi nggak apa-apa. Kita senang kalau murid-murid kita itu lebih pintar dari gurunya. Bagus itu. Yang lain, Kak Windy silahkan. Ya, Kak Windy ini sebenarnya kita datangkan khusus karena dia berhasil membuat perwali itu. Kak Windy ini sehari-harinya di Kalesang ya, di Maluku Utara, Ternate, kota paling bahagia di Indonesia. Meskipun dia menangis, dia menari. Jadi, tapi itu benar. Jadi kalau kita ke Ternate, kita disambut dengan musik, nyanyi. Itu cuma orang nyanyi di sana. Makanya kita selalu senang ke Ternate. Mudah-mudahan saya diundang sama Kak Windy lagi ya. Yang terakhir, Pak Uslimin, silakan. Ini Presidium Kaukus Timur Indonesia yang membahas tentang Indonesia Timur. Kira-kira gitu. Di rundown ini, yang bicara pertama, ini sesuai rundown ya. Oh, yang pertama dulu Kak BC deh sepertinya. Ya, untuk memaparkan hasil riset terkait program yang telah kita susun selama 1 tahun terakhir. Masing-masing pembicara ini kita beri waktu sekitar 10 menit cukup ya untuk pemaparannya. Dan sebelum ini saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya tujuan dari Lokakarya ini adalah kita ingin merumuskan dan ingin mensosialisasikan rencana tindak lanjut yang akan kita hasilkan di 2026. Jadi tujuannya itu. Ada 2 program yang saya sudah sebutkan tadi dan saya berharap teman-teman peserta untuk membantu kami di dalam mengkritisi apakah program-program yang akan kita susun itu kalau Kak Helena tadi apakah harus serealistis mungkin. Jadi tidak terlalu mengawang-awang tapi bisa aplikatif. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Itu kenapa? Oh, untuk saya. Saya kira kalian membiarkan saya berdiri terus. Karena kalau biarkan saya berdiri terus, nanti tunggu SP1. Oke ya, Kak BC silakan untuk memaparkan hasil risetnya selama yang sudah dibuat. Waktunya silakan. Oke. Untuk pemetaan landscape kekerasan dan tantangan media di Indonesia Timur. Dan ini dari bulan Maret kalau nggak salah, Maret, April dan seterusnya seperti itu. Sepanjang perjalanan sebenarnya memang banyak hal gitu yang terjadi dan tapi alhamdulillah bisa diselesaikan cukup dalam waktu yang ditentukan gitu oleh tim Kabar Makassar dan BBC. Selanjutnya kepada Ibu Hajri, Direktur Kabar Makassar, kepada Ibu Helena Rea ya, Media Action di BBC, juga kepada para penggiat media, jurnalis, Bapak Ibu, audiens yang hadir pada hari ini. Ini sebenarnya jumlah laporan hal per halaman itu sekitar 50 lebih ya Bapak Ibu. Cuma ini adalah ringkasan yang saya masukkan di sini. Mungkin ada pemaparan-pemaparan yang tidak masuk dan mungkin ada data-data yang apakah nanti under report gitu ya yang tidak
tidak lepas gitu dari pemantauan saya selama melakukan research ini seperti itu. Jadi hari ini akan bahas atau hasil gitu ya, hasil daripada penelitian yang saya lakukan dengan tim dari Kabar Makassar berkaitan dengan pemetaan landscape kekerasan dan tantangan media di Indonesia Timur seperti itu. Oke, nanti ini untuk overview, jadi ada 2 sesi gitu, Bapak Ibu. Pertama berkaitan dengan, saya akan jelaskan gitu ya, hasilnya berkaitan dengan pemetaan kekerasan terhadap jurnalis di kawasan Indonesia Timur tahun 2025. Ya, kemudian faktor yang mempengaruhi kekerasan itu ada 3. Ya nanti yang akan dibahas tuh, pertama lingkungan fisik dan politik, ekonomi dan hukum. Ini istilahnya cantolan kekerasannya yang terjadi seperti itu. Nah ini dari hasil penelitian saya ini 3 nih, ini 3 lingkungan faktor gitu yang mempengaruhi cantolan daripada kekerasan-kekerasan yang dialami atau yang terjadi gitu terhadap media maupun jurnalis. Nah, ini pemetaan kekerasan terhadap jurnalis Indonesia Timur itu tahun 2025 itu ya, Indonesia Timur itu sekitar ada 17 kasus. Ada, ini tahun 2025. Kemarin sempat juga konsul di AJI gitu ya, dan kemudian saya mencoba untuk kalau tidak salah AJI sudah mengeluarkan 2025 report gitu. Cuma di situ juga memang harus dipisahkan secara manual, dan akhirnya ini hasil gitu ya dari 2025 ini yang saya dapat dari Indonesia Timur itu ada sebanyak 17 kasus gitu. Nah ini untuk breaking down wilayah di Indonesia Timurnya gitu ya, yang dari mana tuh sumber 17 kasusnya. Selama tahun 2025 itu Maluku Utara itu ada 3 kasus, nanti ada breaking down detail. Kemudian Sulawesi Selatan ada 3 kasus, Sulawesi Tengah ada 2 kasus, Sulawesi Utara ada 5 kasus, Bali 1, NTT 1, Sulawesi Tengah ada 1 kasus, Papua 1 kasus. Nah ini mungkin agak surprising sedikit karena ternyata di Sulawesi Utara itu kita punya 5 kasus gitu. Maksudnya juara 1 nih untuk tahun 2025 di kawasan Indonesia Timur tuh kita ada 5 kasus gitu. Yang paling banyak gitu di kawasan Indonesia Timur, disusul oleh Maluku Utara sama Sulawesi Selatan ya, masing-masing 3 kasus. Kemudian Sulawesi Tengah ada 2 kasus, disusul oleh Bali, NTT, Sulawesi Tengah dan Papua. Tuh, jadi ada 17 ini kasusnya. Nah ini detail ya, tahun 2005 untuk wilayah Maluku tadi, siapa tuh kasusnya tuh Julfikram Suhadi, Tribun Ternate, dan Fitriani Sapar, Halmahera Raya ya, mendapatkan tindakan penyerangan saat meliput Indonesia Gelap. Kemudian ada proses hukum atas kasus pengeroyokan jurnalis Julfikram Suhadi, sidang penganiayaan di pengadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasus kekerasan terhadap wartawan biro di Halmahera Timur oleh oknum ASN. Nah, kemudian kalau yang di Sulawesi Selatan itu kasus pertama terjadi Agustus 2025, 2 jurnalis IAIN Indonesia gitu. Namanya Zulkifli dan Ujung Pena Media.co.id. Zulkifli dan Andri diintimidasi saat liputan demo di Bone. Pelakunya itu aparat keamanan. Kemudian kasus kedua Agustus 2025, Hussein Idris dan seterusnya. Ini nanti ini yang saya kan cuma 10 menit Pak Upi. Ini ada untuk yang di Sulawesi ada November itu ya, ini yang ketiga. Jadi 3, jadi Maluku 3, kemudian Sulawesi Selatan ini yang breaking down detail gitu untuk kasus apa saja gitu yang saya selama temuan saya. Kemudian Sulawesi Tengah pemeriksaan lanjutan terhadap penyelidikan Henly Mangkali. Kemudian kedua kasus penemuan jurnalis asal Palu gitu ya, meninggal di sebuah hotel, dan itu yang 2 gitu yang di Sulawesi Tengah. Nah ini yang banyak tadi ini yang 5 gitu ya, yang Sulawesi Utara. Intimidasi dugaan pemukulan jurnalis di Bitung yang bernama Fernando Nando. Kemudian ini ada penghalangan intimidasi terhadap awak media saat klarifikasi kasus oknum PSDKP yang diduga melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis di Sangihe. Kemudian ada laporan intimidasi teror terhadap jurnalis terkenal gitu ya, namanya Andreano di Sulut. Laporan intimidasi tekanan terkait pemberitaan BBM ilegal terhadap Kifli Palopo. Nah ini yang di Bali 1 ya, Detik Bali, namanya tuh Febiola Dianira gitu. Intimidasi kekerasan oleh anggota kepolisian saat melakukan peliputan aksi unjuk rasa. Kemudian di NTT
terhadap Felix Napola, jurnalis online viral ntt.com pada 2005 gitu ya, oleh kepala desa. Kemudian ada Sulawesi Tenggara, kekerasan oleh ajudan Gubernur Sultra terhadap jurnalis Metro. Kemudian ada Papua, 1 persekusi, intimidasi dan pemaksaan terhadap 4 jurnalis. Ini yang tahun 2025 yang 17 kasus seperti itu. Nah, ini bentuk kekerasannya gitu ya 2025. Mungkin di tahun sebelumnya ada pengeboman gitu ya, tapi kalau di tahun 2025 kita tidak dari hasil atau temuan saya itu tidak ada pengeboman gitu. Ya, ini istilahnya yang tahun 2025. Bentuknya itu penganiayaan, pengeroyokan, intimidasi, pengancaman, pemaksaan, pembunuhan. Ada gitu kasus pembunuhan. Kemudian ada pelecehan, pemanggilan paksa, serangan digital, pengusiran. Kemudian kriminalisasi dan pelanggaran liputan, tekanan pejabat daerah. Nah, ini bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di rentang waktu 2025. Nah, ini siapa aktor gitu yang melakukan? Ya, kalau negara itu ada dari Satpol PP, pejabat daerah, kepala desa, Polri, Kasat Reskrim, Polres, aparat PSDKP. Kalau dia bukan negara, non-state actor, itu lumayan banyak ya, kalau untuk tahun 2025 itu didominasi oleh non-state actor gitu. Massa sipil, kelompok tidak dikenal, ASN, buzzer, elit, oknum, malah ada di pola perumahan gitu ya. Kemudian istri bupati, ya ada juga nih oknumnya, istri bupati, kemudian ketua organisasi lokal dan ajudan gubernur. Ini aktor gitu yang melakukan kekerasan sepanjang 2025 terhadap jurnalis. Nah, ini kalau kita lihat ya, berbasis namanya apa? Basis seks gitu ya sebenarnya ya. Kalau gender kan ini. Jadi kalau tadi dari 17 itu tetap jadi dinominasi ya. Jadi dari 17 itu 2 kasusnya tuh perempuan yang mengalami kekerasan sepanjang 2025 dan ada 15 yang lebihnya tuh laki-laki ya. Tapi tetap gitu, kita melihat bahwa kekerasan gender ada gitu dari data yang saya dapat. Nah, ini yang kita masuk ke sektor apa di sesi yang kedua tadi berkaitan faktor gitu yang menyebabkan kekerasan-kekerasan pemetaan tadi itu ya yang tadi sudah saya jelaskan. Kita masuk faktornya gitu. Istilah cantolannya itu terjadi di wilayah atau sektor apa saja gitu. Nah, ini hasil dari rangkuman itu ada 3 dari hasil temuan saya, politik dan hukum, kemudian ekonomi, geografis dan eksternal untuk khususnya wilayah di Indonesia Timur. Nah, ini kita masuk ke politik dan hukum. Nah, kita lihat kalau di cantolannya di politik dan hukum tuh ada polarisasi dan kepentingan elit. Gitu ya. Nah, ini terutama kalau kasus yang saya angkat ini banyak sebenarnya ada beberapa kasus, cuma ini yang saya angkat untuk di apa namanya di jadi kasusnya gitu pada hari ini. Kalau di Papua itu ya media-media yang memberitakan pelanggaran HAM dan seterusnya itu selalu dianggap sebagai non pemerintah gitu. Nah, ini kan salah satu bentuk kekerasan terhadap apa namanya media dan jurnalis gitu. Sampai ini ada internet shutdown Papua ya dalam sampai bentuk represi digital. Ya, jadi nih makanya kita bilang Papua media memberitakan pelanggaran HAM sering dituduh anti NKRI oleh aparat atau kelompok nasionalis atau bahkan dari pemerintah sendiri gitu ya. Sebaliknya kalau mereka gitu tone pemberitaannya sesuatu yang tone-nya atau trennya gitu ke pemerintah itu disebut gitu sebagai pro pemerintah gitu. Nah, ini yang kedua, budaya impunitas. Saya kira ini terus-menerus terjadi gitu ya. Jadi banyak kasus-kasus kekerasan yang tadi sudah saya jelaskan itu selalu kalau terjadi gitu terhadap jurnalis itu selalunya rentang waktunya itu lama gitu ya dan membutuhkan proses yang panjang berliku gitu ya tidak seharusnya dalam seharusnya kalau SOP reporting gitu kasus kan seharusnya ada SOP cepat gitu ya tetapi dari hasil temuan saya itu budaya impunitas ini terutama gitu terjadi selalu terhadap jurnalis gitu ya. Jadi kayak ini nah si sosok Situt ini yang tadi ada yang satu kasus yang jurnalis asal Palu yang ditemukan tewas itu kan juga panjang gitu berliku dia punya urusan gitu ya pada saat dilaporkan gitu seperti itu.
Kemudian juga ini tahun 2025 tuh 2 jurnalis di Maluku Utara mengalami intimidasi, pemukulan. Itu juga harus didesak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini yang selanjutnya konflik bersenjata ini, kalau Indonesia Timur seperti tadi yang dibilang Pak Upi itu ya, memang kita punya kasus spesifik gitu yang membedakan dia dengan kawasan non Indonesia Timur gitu ya. Kenapa? Karena kayak ini, terutama nih ya kasusnya kayak di Papua ini gitu. Dia punya ada spesifik case kayak konflik bersenjata dan militerisasi gitu ya. Yang kemudian membuat kasus kekerasan yang dihadapi oleh para jurnalis yang berada di wilayah itu juga memang unik gitu, berbeda dengan kasus-kasus yang dihadapi oleh teman-teman di non kawasan Indonesia Timur seperti itu. Nah, lingkungan hukum faktornya apa gitu. Dari hasil temuan saya ini saya kira mungkin para teman-teman media jurnalis sudah tahu semua gitu ya. Cuma ini namanya hasil temuan gitu selama penelitian. Kalau lingkungan hukum kita memang semua sepakat kayaknya ya bahwa sekarang itu kita bersyukur bahwa kita sudah punya undang-undang pers yang ideal gitu. Harusnya memang melindungi jurnalis dan media. Tapi implementasinya lemah dan itu memang kita akui gitu ya. Nah, contohnya nih Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 99 gitu ya. Kemudian pasal-pasal karet gitu ya, ancaman kriminalisasi yang dipakai gitu yang memang tidak pro atau tidak sepakat dengan apa yang diberitakan atau apa yang dilakukan gitu atau pemberitaan dan segala macam itu malah dijadikan pasal untuk mengancam dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang nih regulasi terkait penyelenggaraan sistem elektronik PSI ini tadi mungkin dari hasil temuan saya itu PSI ini sebenarnya memang niatnya bagus gitu ya gitu. Cuma sepertinya itu ada unsur gitu PSI ini meningkatkan kontrol terhadap konten-konten media gitu. Jadi dia kontrol seperti itu. Nah ini mungkin nanti bisa Bapak ini ya. Ini nanti mungkin bisa di ini ya. Jadi yang aspek hukumnya, perlindungan hukum lemah apa aja itu penjelasannya, regulasi kebebasan pers. Contoh konteks Indonesia Timur. Ya, dampak terhadap media ini kasus penganiayaan jurnalis Satemo di Ternate dan seterusnya ini ya. Ada pasal karet Undang-Undang UTE ini penjelasannya. Pasal multitafsir. Ya, sering dipakai pejabat atau elit lokal untuk memidanakan wartawan dan atas pemberitaan kritis. Kemudian pasal karet KUHP dipakai untuk pasal-pasal untuk penghinaan pencemaran nama baik nih, pasal warisan yang memungkinkan kriminalisasi karya jurnalistik ya dan seterusnya. Kemudian tidak ada sanksi tegas untuk pelaku kekerasan. Soalnya kalau kita lihat kayak tadi itu pengeroyokan. Kalaupun contohnya nih oknum-oknum contohnya kayak dari yang pelaku gitu yang tadi aktor yang disebutkan tadi itu dihukum soalnya tuh sanksinya itu tidak tegas gitu ya. Nah mungkin ini penjelasannya itu Undang-Undang Pers tidak memuat pidana khusus bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Hanya mengatur mekanisme hak jawab. Ya, nah ini mungkin juga bisa jadi salah satu ini. Nah kemudian keterbatasan pendampingan hukum di daerah. Ya organisasi pers nasional ada, tapi di wilayah timur itu jarang ada kantor perwakilan atau pengacara khusus gitu yang memang untuk teman-teman di wilayah Indonesia Timur seperti itu. Nah, faktor ekonomi dan kekerasan ya. Nah, ini tadi mungkin ada singgungan dengan beberapa aspek gitu atau argumentasi yang sudah dibahas sama Pak Upi. Penurutan pendapatan di disrupsi digital. Saya kira ini mungkin yang lagi dalam perkembangan teknologi dan informasi digital gitu ya. Mungkin ini yang terjadi gitu. Ada penurunan pendapatan di disrupsi. Kenapa gitu? Karena iklan berpindah ke platform digital, ini dikuasai oleh platform global dan porsi kecil gitu untuk media-media yang ada di daerah, terutama di kawasan Indonesia Timur. Kemudian ketergantungan pada iklan pemerintah dan elit lokal gitu ya. Jadi iklan-iklan itu kadang-kadang pesanan-pesanan gitu. Karena ya ini tadi kekerasan dalam bentuk ekonomi gitu ya, relasinya gitu. Jadi ada pendapatan, nah, jadi terjadi seperti itu. Nah ini ya, kalau kita lihat distribusi belanja iklan nasional tadi, itu tinggi sekali tuh, bedanya jauh sekali. Jadi pendapatan iklan memang terkonsentrasi di Jawa. Media lokal itu tergantung pada iklan pemerintah ini ya. Jadi kalau kita lihat nih ininya itu sangat beda gitu ya. Nah ini disrupsi digital. Ini juga menjadi salah satu kekerasan gitu ya terhadap media, jurnalis gitu ya.
Ini. Jadi 60% iklan digital itu dikuasai platform global. Ya. Jadi media lokal itu kesulitan ini. Jadi nanti ini. Karena dikuasai oleh platform-platform global kayak Google, Meta, itu jadi kayak itu tadi porsi-porsi itu kecil gitu yang di daerah, ya. Jadi terjadilah semakin lebar nih kesenjangan antara pusat ya, antara di pusat daerah gitu. Jadi terjadi Jawa sentrik gitu ya. Pada wilayah Indonesia Timur, aspek distribusi iklan terjadi. Sebenarnya ada tren yang mengalami peningkatan gitu, tapi minim gitu ya, terutama di daerah-daerah yang ini kayak Papua Pegunungan, NTT dan Maluku. Nah, satu lagi yang unik gitu, kalau kita dari temuan saya dalam konteks ini tadi ya, tantangan atau faktor gitu yang menjadi cantolan kekerasan terhadap jurnalis dan media itu adalah ini, geografi sulit, yang kemudian berakibat kepada distribusi dan liputan terhambat, internet mahal, ya lambat di wilayah timur, dan konektivitas digital yang belum merata gitu, ya. Nah ini datanya. Ini kalau kita lihat ya, ini dari hasil survei APJI 2025. Nah kita lihat Jawa tuh 58% presentasi penggunaan internet, Sumatera 20, kita lihat kalau di wilayah Indonesia Timur yang Sulawesi 6,4%, 6,46%. Bali dan NTT 5,13%, Maluku dan Papua 3,7%, sangat jauh dibandingkan dengan wilayah Jawa dan Sumatera, gitu ya. Sekalipun Kalimantan gitu, jauh gitu. Ya ini presentasi penggunaan internet. Kalau kita lihat tuh memang masih sangat gapnya sangat besar, ya. Nah ini yang kayaknya faktor selanjutnya, ini teknologi dan digitalisasi. Ya, saya kira ini juga sudah mungkin kita sangat familiar gitu ya. Ancaman-ancaman digital, ya serangan digital dalam bentuk digital kemudian ke fisik gitu ya. Yang selanjutnya mengakibatkan tekanan psikologi gitu. Dan itu bisa menyebabkan hilangnya kredibilitas media gitu. Nah ini mungkin yang saya mau tekankan gitu di sini adalah media lokal tuh sering, ini dari hasil temuan saya ya, jadi media lokal tuh sering belum memiliki tim IT dan kapasitas keamanan digital yang mumpuni untuk mengantisipasi serangan digital gitu. Umumnya ini yang dari hasil temuan saya. Jadi memang di media-media lokal itu sepertinya belum punya tim IT dan kapasitas keamanan digital yang mumpuni gitu. Yang bisa gitu mengantisipasi hal-hal seperti ini. Itu. Saya kira itu hasil perjalanan penelitian selama berapa bulan gitu, hampir 1 tahun kalau nggak salah, berkaitan dengan pemetaan kekerasan terhadap jurnalis dan media di kawasan Indonesia Timur. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, berikan aplaus buat Ibu Bece yang saya pikir memberi jadi dasar kita diskusi ya hari ini, sore ini, karena menurut saya apa yang dihasilkan selama 8 bulan terakhir ini merangkum beberapa catatan yang kemudian bisa menjadi bahan diskusi untuk pembuatan rencana tindak lanjut. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Bece ya sudah membuat satu penelitian yang cukup serius ya, dan ini akan menjadi pegangan buat teman-teman di Kabar Makassar dan BBC Media Action untuk membuat semacam pemotretan tentang kondisi objektif yang terjadi di Indonesia Timur, khususnya di bidang teknologi media, terus yang kedua bagaimana ekosistem informasi itu bisa tumbuh, dan yang ketiga itu adalah bagaimana komunitas dan stakeholder yang terlibat di dalam penguatan kapasitas media itu juga menjadi terus berkolaborasi. Nah, saya pikir memang persoalan yang dihadapi Indonesia Timur itu bukan hanya sekedar kekerasan jurnalis, bukan hanya bagaimana media-media di Indonesia Timur itu juga terdistorsi oleh berbagai isu-isu yang kemudian belakangan ini menjadi sangat serius. Misalnya soal misinformasi dan disinformasi. Nah, teman-teman Kabar Makassar itu selama program ini berjalan, itu sudah membuat sebuah prototipe. Jadi yang hari ini kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Apakah ini betul-betul sudah sesuai dengan harapan teman-teman di
timnya Kabar Makassar atau justru masih ada yang perlu dibenahi terkait liputan-liputan yang mereka susun. Jadi teman-teman, sebenarnya di persoalan-persoalan Indonesia Timur itu ada 5 hal. Kenapa kita ini kawasan ini terkebelakang. Satu, akses informasi. Jadi akses informasi yang belum merata. Dan mudah-mudahan dari kegiatan kita yang selama beberapa bulan ini itu bisa meningkatkan kesadaran itu. Di bulan November itu kita berkumpul beberapa teman-teman aktivis, beberapa jurnalis dari Papua, dari Ternate, dari Sulawesi Tenggara. Itu berkumpul di Makassar dan kita mendengar apa sih masalahnya. Dan ternyata masalahnya sangat banyak. Ini yang mendorong kita untuk terus berpikir untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, salah satu yang juga dibahas itu adalah bagaimana teman-teman media dan jurnalis itu di dalam melahirkan ekosistem informasi yang sehat dan berkualitas itu adalah faktor terkendala dengan pemanfaatan teknologi. Nah, cilakanya ada beberapa yang belum pernah menggunakan AI. Nah, di newsroom. Bahkan di kehidupan sehari-harinya masih banyak yang belum tahu apa itu AI. Nah, ini juga yang mendorong kita untuk sepertinya memang kita harus terus melakukan upaya untuk mengedukasi jurnalis, mengedukasi media dan mengedukasi para masyarakat sipilnya itu sendiri agar adaptif, agar selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, pada sisi ini kita akan mendengar apa yang telah dilakukan oleh Kabar Makassar di dalam menggunakan AI, di dalam produk jurnalistiknya, di newsroomnya. Ya, saya pikir Ibu Anti akan memaparkan itu dan kita akan lihat ya Bunda Mar ya, apakah AI yang diterapkan oleh Kabar Makassar itu sudah sesuai standar. Karena gini, penggunaan AI kan di Indonesia juga regulasinya belum jelas ya. Dan semua newsroom di Indonesia itu masih meraba-raba dan masih mencari pola yang dianggap itu bisa diaplikasikan tanpa melanggar rambu-rambu kode etik jurnalistik misalnya. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Ibu Anti, Redaktur Pelaksana Kabar Makassar. Saya persilahkan Ibu Anti. Izin saya di depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat para tamu undangan yang sempat hadir pada sesi kali ini. Sebelum Ibu Anti lanjut, memang generasi sekarang beda ya. Dulu kita kalau bikin presentasi itu fotonya serius banget ya, pakai dasi. Ini presentasinya pakai ini ya. Tapi ya generasi sekarang sudah beda lah dengan kita. Iya, generasi Z, Gen Z. Saya sudah generasi Alpha. Oh. Oke, lanjut, silakan Ti. Oke, next. Jadi Kabar Makassar selama 3 bulan terakhir itu kita kerjasama dengan BBC. Itu kita bagaimana Kabar Makassar itu menggunakan AI. Nah, teman-teman semua pasti di sini banyak yang tidak tahu bahwa ternyata ada beberapa AI atau tools yang sebenarnya harus kita gunakan. Nah, kami di newsroom Kabar Makassar kita sudah menghasilkan beberapa konten. Itu konten mulai dari konten Instagram, konten penulisan feature, terus konten di YouTube. Nah, kita berbicara disinformasi dengan misinformasi. Jadi kerjasama kita dengan Kabar Makassar dan BBC itu tentang bagaimana Kabar Makassar itu bisa memberikan konten edukasi kepada publik, entah itu di Sulawesi Selatan ataupun di luar daripada Sulawesi Selatan. Kita bisa lihat di sini bahwa konten disinformasi atau misinformasi mungkin saya tidak perlu menjelaskan ke Bapak, Ibu semua atau teman-teman semua. Kita sudah tahu bahwa disinformasi itu adalah informasi salah yang dibagikan. Kita di Agustus kemarin, kita di Agustus kemarin itu ada beberapa berita, ini salah satu ya,
bahkan media-media, saya tidak bisa menyebutkan bahwa media apa yang menyebarkan informasi, itu sebenarnya berita yang disebarkan adalah berita yang publik juga bertanya-tanya. Kita bisa lihat di sini bahwa laporan produksi konten dismiss dari tim Kabar Makassar itu ada 17 konten selama kami mengerjakan 2 bulan. 2 bulan itu kami ada 5 anggota dan saya sendiri sebagai ketua tim dari teman-teman di Kabar Makassar mengenai konten dismiss itu sendiri. Kalau Kabar Makassar itu telah memproduksi sebanyak 8 diantaranya konten slide. Mungkin kalau teman-teman semua di sini sering buka Instagram dari Kabar Makassar, kalau lihat konten-konten slide itu ada beberapa konten dismiss yang kami buat. Terus ada konten feature, konten storytelling, terus konten reels di Instagram. Kemudian di bulan Oktober itu ada 9 konten. Jadi semua itu ada 12 konten. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya AI sekarang kita tidak bisa pungkiri bahwa AI itu sudah kita sebagai teman sehari-hari lah. Namun saya bisa katakan di sini bahwa AI itu hanya alat bantu. Sekali lagi AI itu alat bantu, bukan digunakan untuk teman-teman mencari informasi itu yang kita tulis lagi. Ini yang sering terjadi saya lihat di beberapa teman-teman semua, bahwa ketika mereka sudah ngambil berita-berita itu jangan, tapi cek dulu. Kami di Kabar Makassar itu kita menggunakan dalam pembuatan konten, ada kita menggunakan ChatGPT, ada kita menggunakan Yup. Mungkin teman-teman di sini baru dengar apa sih itu Yup. Nah, ini salah satu AI yang menurut saya rekomendasikan ke teman-teman untuk menggunakan. Terus, mungkin teman-teman juga tidak pernah mendengar apa sih itu Nano Banana. Ini Nano Banana itu adalah salah satu AI juga. Terus yang kita gunakan juga itu adalah Perplexity. Nah, ini juga saya rekomendasikan ke teman-teman semua, tapi ya itu tergantung dari teman-teman AI mana yang teman-teman gunakan. Next. Bagi Bapak Ibu semua, ini kami telah menghasilkan beberapa konten. Yang pertama itu tentang konten slide. Konten slide itu kita ada PLTSA lebih aman untuk warga. Nah, mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman semua. Kemarin itu warga di kelurahan atau kecamatan Tamalalang itu, mereka demo besar-besaran di pemerintah. Dia mengatakan bahwa yang bersewela informasi yang tersebar di publik itu adalah PLTSA dengan rumah warga itu katanya jaraknya itu adalah 15 km. Namun ketika tim kami, tim Kabar Makassar turun ke lapangan, apa yang kami dapatkan? Rumah dengan PLTSA yang dibangun itu nantinya itu satu pagar dengan rumah dari masyarakat. Apa yang kira-kira yang terjadi ketika hal itu dilaksanakan? Kemudian korban kebakaran DPRD Makassar. Saya sempat sharing juga dengan teman-teman di nasional. Kemarin itu mereka bahkan bilang, Mbak Anti kok baru ketemu sih? Kemarin itu di DPR RI, bahkan mereka bahas tentang kasus kebakaran di DPRD Makassar. Dan yang terjadi adalah mereka bahas bahwa korban kebakaran yang di DPRD Kota Makassar itu ada 4. Mungkin teman-teman juga di sini menyatakan bahwa 4. Sebenarnya bukan 4, tapi 3. Satunya lagi bukan di DPRD Makassar. Nah, ini ternyata yang dibahas di DPR RI, dan teman-teman yang di nasional mengatakan, iya aku salah baca, kok tidak baca Kabar Makassar. Nah, ini juga, jadi teman-teman yang ada di sini silakan baca Kabar Makassar. Terus, kemudian polemik beras di Makassar. Nah, ini juga jadi momok buat kita semua.
Di Makassar itu sendiri kemarin sempat viral juga bahwa ketika masyarakat yang ada di Makassar ngambil beras SPHP, apa yang terjadi? Katanya ketika kita ngambil beras SPHP, kita itu harus foto. Difoto dulu katanya. Masyarakat itu ada cemas, kok harus difoto? Ini kan dari pemerintah. Ternyata setelah tim kami di Kabar Makassar turun ke lapangan, cek dengan Bulog, apa yang terjadi? Ternyata itu tidak seperti itu. Hanya oknum. Kita meluruskan bahwa tidak ada foto. Jadi kalau ada masyarakat yang pengen ngambil beras SPHP, silahkan, nggak ada foto-foto, nggak ada minta KTP. Itu bisa dilaporkan ke Bulog terkait hal tersebut. Nah, ini juga kita luruskan kepada masyarakat kemarin. Terus, ini konten feature, ini mengenai fakta terkait dengan berapa sih sebenarnya anggaran tentang kebakaran di DPRD Makassar. Nah, ini juga sempat viral di media sosial dan kita luruskan. Next. Nah, ini kita di Kabar Makassar juga buat yang namanya konten storytelling. Kami buat konten storytelling itu terkait dengan PLTSA. Jadi sebenarnya kalau konten dismiss itu kita bisa bagi, kita bisa buat konten di media sosial, kita bisa buat konten di YouTube, itu tergantung dari kitanya semua dan kita ngambilnya itu ada beberapa. Terus konten reels itu rencana SPHP wajib difoto saat dibeli. Mungkin bisa kita tunjukkan dulu kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini juga yang jadi kami menyampaikan bahwa ternyata tidak seperti itu. Jadi kita turun di lapangan, teman-teman dari tim Kabar Makassar itu ngambil, kita wawancara oleh orang Bulog, oleh masyarakat, dan ternyata masyarakat mengatakan, saya kalau ngambil beras SPHP harus foto dulu, harus dimintai KTP dulu. Itu kan tidak seperti itu karena ini dari ini konten dari Kabar Makassar. Nah, kita turun langsung untuk bagaimana sih sebenarnya apa yang terjadi di Makassar itu sendiri. Ini Kepala Bulog Makassar, Ibu Karmila, yang sekarang sudah menjabat jadi Wakil Kanwil Bulog di Sulawesi Selatan. Dia sudah naik jabatan. Tidak wajib difoto saat dibeli. Silakan masuk lagi di PPT tadi. Nah, TPA Antang ini juga yang sangat menarik, kita buat konten untuk di Instagram terkait TPA Antang. Bapak Ibu semua pasti tahu apa yang sedang terjadi di TPA Antang. Sampah menggunung, dan ternyata ketika tim kami di Kabar Makassar turun ke lapangan, kami wawancara masyarakat di sana mengatakan bahwa ini tidak ada hal yang terjadi dengan tumpukan sampah. Katanya dengan tumpukan sampah mereka fine-fine aja. Katanya dengan tumpukan sampah mereka nggak pernah sakit. Katanya dengan tumpukan sampah mereka tidak pernah aliran airnya itu tercemar, itu katanya. Dan kita ngambil satu konten di sana. Nah, ini yang harus diluruskan bahwa ketika masyarakat yang ada di TPA Antang mengatakan bahwa sampah yang bertumpuk, sampah yang mereka berdampingan dengan sampah, itu nyatanya dipatahkan oleh, kita sudah wawancara juga sama Kak Yus,
mungkin dari awal, coba di awal. Dia mengatakan, masyarakat di sana itu mengatakan bahwa sampah itu tidak. Sapi-sapi itu yang waktu itu juga makan. Coba di. Karena ide dikandangkan. Ya, benar. Ya namanya Dari hewan awal. aja mana sehat kalau kita mau makan sampah. Apalagi kesehatan manusia yang berada di sekitar sana. Karena apa? Kita bekerja di objek vital begitu, ada namanya standar. Bahkan orang-orang di sana yang rumahnya sampah, katanya itu tidak ada penyakit apa segala macam. Makanya kita harus luruskan kepada masyarakat bahwa itu tidak benar. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jadi kalau konten dismiss itu adalah kita meluruskan ke publik bahwa ini tidak seperti itu. Tapi orang yang harus ngomong itu adalah orang yang expert di bidang itu. Jadi nggak boleh asal ngambil siapa narasumbernya. Berbahaya, tapi bagi yang lain baunya mengganggu. Nah, kan ya aku sih salah nih. Next aja di PPT. Suka nggak suka, kita setiap saat di sepertiga waktu kita merasakan aroma Next di sengatan PPT. yang namanya gas. Bisa sebutnya gas metan. Nah, ini kami buat dan itu penonton di Kabar Makassar itu banyak juga. Terus next. Nah, ini di Oktober kita menghasilkan 1 tulisan feature, 2 tulisan feature itu tentang HIP di Makassar. Ini juga kemarin sempat lagi pembicaraan juga mengenai angka kasus di HIP di Makassar. Terus antara efisiensi dan dugaan penyalahgunaan, mengurai benang kusut seragam sekolah gratis. Ini juga yang lagi banyak dibahas. Kemarin bahkan ada yang sempat melaporkan ke Polda Sulsel. Next. Nah, jadi konten-konten dari Kabar Makassar mengenai dismiss informasi dengan menggunakan AI itu kita, mungkin teman-teman semua yang dari kampung pasti sering mendengar bahwa ketika kita makan daun jambu, katanya itu bisa mengobati diare. Terus kalau jus jambu itu bisa mengobati DBD. Nyatanya tidak seperti itu. Kita luruskan langsung ke dokternya daripada banyak publik yang berspekulasi bahwa ternyata ketika kita makan daun jambu itu langsung menghilangkan sakit perut. Ternyata itu tidak. Nah, ini yang kita lakukan. Terus gangguan jiwa identik dengan doti-doti. Mungkin kalau orang-orang di daerah juga kata doti-doti ini mungkin sering teman-teman dengar. Terus songko hitam menyembuhkan gatal, air kelapa untuk ibu hamil. Ini juga kami buat melalui konten konten slide. Next dulu. Ini yang mungkin dari apalagi yang suka minum kopi. Rata-rata yang suka minum kopi sekarang itu rata-rata anak-anak Gen Z nih. Anak-anak Gen Z, apakah ketika alat yang digunakan atau mesin kopi mahal itu kopinya pasti enak? Gimana? Enak tidak? Enak atau tidak? Enak? Tidak? Oke. Jadi fakta yang menarik yang kita buat di akhir pengumpulan konten kita konten rilisnya itu mesin kopi mahal, kopinya pasti enak. Dan yang ternyata adalah tidak seperti itu. Walaupun mesin kopinya mahal, itu tidak ada pengaruh kopinya mau enak atau tidak, enggak ada. Jadi kalau teman-teman mengatakan, saya di kopi shop ini deh, mahal Ki, jadi di sini Mak. Enggak. Bahkan kalau yang di jalanan itu bisa jadi itu paling enak sih. Nah, jadi teman-teman semua, ini juga salah satu fakta yang harus saya sampaikan ke teman-teman semua.
kembali tadi kita kerjasama dengan Konde. Yang terakhir saya jelaskan bahwa Kabar Makassar itu September per Oktober itu kami juga kerjasama dengan Konde. Mungkin teman-teman semua pada berpikir Konde ini apa? Jadi Konde itu adalah salah satu media perempuan yang ada di Indonesia. Jadi kita kerjasama. Nah, apa kasus yang kita angkat? Kasus yang kita angkat itu adalah tentang kasus TPPO yang terjadi terhadap perempuan. Nah, ini yang banyak sekali terjadi di Sulawesi Selatan. Ini bahkan saya sampai harus kejar 10 narasumber. Dari 10 narasumber itu cuma 1 yang mau saya wawancara. Dan itu pun harus saya sembunyikan identitasnya siapa, umurnya di mana, karena ini kan katanya salah satu aib. Ini kalau kita kejar buat berita tentang kasus TPPO, ini membutuhkan waktu, kami butuh waktu 1 bulan untuk mengerjakan 1 konten saja. Nah, terus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, bahwa saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu bisa gunakan, atau teman-teman yang lagi kuliah bisa menggunakan chat GPT, bisa gunakan Youtube, bisa gunakan AI lainnya. Tapi saya bisa katakan bahwa AI itu hanya alat bantu. Tidak ada AI tidak ada, mungkin kita nanti dengar dari Mas Damar yang expert di bidang AI sih. Kita dengar nantinya seperti apa sih AI yang sudah masuk Indonesia ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Itu laporan kami dari tim Dismiss Kabar Makassar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anti. Jadi Kabar Makassar itu sudah mulai, sebenarnya bukan hanya Kabar Makassar ya, di lingkungan Kabar Group Indonesia juga. Saya lihat newsroomnya sudah menggunakan AI di dalam mengolah data, informasi. Nah, kita coba-coba tanya-tanya Mas Damar nih. Apakah kan ya AI itu kan suka tidak suka kan sudah masuk sudah digunakan oleh hampir sebagian besar media-media di Indonesia. Saya tidak tahu apakah itu juga sudah dilakukan penelitian ya terkait itu. Tapi kan mungkin kita ada pertanyaan mendasar yang perlu Mas Damar jelaskan. Apakah AI yang digunakan newsroom di dalam memverifikasi fakta dan informasi itu apakah bisa betul-betul hasilnya maksimal atau gimana? Itu satu. Yang kedua, sejauh mana sih penggunaan AI itu untuk bukan hanya newsroom, tapi Mas Damar selaku aktivis HAM juga kan melihat bagaimana para penggiat HAM di berbagai belahan di dunia itu menggunakan AI di dalam menggerakkan perubahan. Contoh misalnya bagaimana Nepal itu apakah itu juga bagian dari transformasi AI dalam mendorong perubahan. Jadi sesi ini saya minta Mas Damar untuk kira-kira menjelaskan apa pengaruh dan manfaat AI buat masyarakat sipil. Jadi bukan hanya newsroom ya, karena ini kan banyak juga mahasiswa, banyak juga teman-teman yang selama ini juga menggerakkan AI di dalam beraktivitasnya. Dan yang ketiga, bagaimana AI itu dan teknologi itu digunakan di dalam mendorong pemberdayaan masyarakat kawasan timur. Nah itu kira-kira seperti apa dan caranya, silakan Mas Damar. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya, saya berdiri aja ya. Oke, sebelum nanti menjawab pertanyaan Pak Upi yang banyak, saya mau minta teman-teman yang lahir di bawah tahun 2005 angkat tangan. Berapa banyak? 2005? Angkat tangan juga enggak? Coba berapa? Angkat tangan. Apakah semuanya sini? Oke, 2005 hanya 15 orang ya? Oke. Lalu dari yang 2005 tadi, ditambah yang lain-lain, berapa yang buka konten Instagram setiap hari?
Angkat tangan. Instagram media. Apa Kabar Makassar misalnya? Coba angkat tangan. Oke, bertambah ya. Bertambah apa tambah sedikit ini? Bertambah ya, mungkin yang tambah ada 8 orang. Berarti ada berapa tadi? 23 ya. Lalu dari yang mengakses Instagram media, berapa yang masih akses Kabar Makassar atau kompas.id berapa banyak? Detik gitu, ada nggak? Oke, tambah sedikit. Oke, berarti sejauh yang saya lihat ya, ini teman-teman. Apa yang bisa saya sampaikan hari ini di siang hari ini, 10 menit kan ya. Itu saya akan mencoba mengkaitkan antara generasi muda, media, demokrasi, dan teknologi AI. Nah, mungkin yang pertama yang mau saya sampaikan adalah 4 bidang tadi, generasi muda, media, lalu demokrasi, dan AI, apakah itu hubungannya pertama dia evolusi? Apakah memang kita sedang menghadapi media yang berubah dari yang tadinya berbasis web, kemudian berbasis AI? Apakah evolutif seperti itu? Ataukah yang kedua yang sebetulnya kita hadapi adalah sebuah erosi? Jadi tadi kalau saya lihat di sini tampaknya untuk Indonesia Timur tidak se-inspiring gitu Pak untuk AI. Karena sedikit ya rupanya erosi. Dan yang ketiga, apakah dia untuk dalam konteks Global South dan juga Indonesia Timur, apakah ini sesuatu yang menguntungkan untuk media dan demokrasi, ataukah dia sebetulnya tidak masuk dalam evolusi, tidak masuk dalam erosi, tetapi dia dalam kuadran yang ketiga, yaitu eksploitatif. Nah, saya coba membagikan pengalaman saya. Saya Damar Juniarto, saya sejak 2019 kenal dengan AI. Waktu itu saya pembicara di Forum Tata Kelola Internet Dunia di Jerman, Berlin. Dan sejak itu masuk ke dalam ruang pembicaraan tentang AI, khususnya tentang resiko dan keamanan untuk AI. Nah, saya punya perspektif kritis terhadap AI yang mungkin berbeda dengan kebanyakan orang, terutama di Jakarta, dalam memandang peran AI untuk yang kebanyakan untuk ekonomi digital ya. Tapi kalau saya perspektifnya adalah apakah AI itu akan memberi sumbangsi banyak untuk demokrasi. Nah, pembicaraan tentang apa yang disampaikan hari ini sebetulnya menarik ya, dari sejak yang disampaikan oleh Bu Bece dan juga disambung oleh Kak aku panggilannya apa? Anti ya. Ya. Itu sebetulnya menarik karena memperlihatkan ada niatan untuk Indonesia itu menguasai teknologi AI. Artinya memang ada kesadaran penuh bahwa kalau kita tidak menguasai teknologi AI, media-media ini akan tertinggal. Karena memang sudah diamanatkan mereka yang menguasai teknologi AI akan lebih maju daripada mereka yang tidak menguasai AI. Memang ada gium gitu. Dan ada gium itu sebetulnya sederhana ya, karena ini kaitannya justru bukan tentang kita anti teknologinya, tetapi teknologi itu sebetulnya memudahkan kinerja banyak pihak untuk bisa menghasilkan produksi secara lebih cepat. Tetapi kan kita juga harus sadar bahwa teknologi tersebut hadir bukan semata-mata untuk mempercepat kinerja, tetapi sebetulnya dari keinginan untuk mengkapitalisasi lebih banyak daripada yang sebelumnya. Nah, kita harus lihat dalam perkembangan teknologi artificial intelligence yang sekarang, itu ada fase yang sudah dirintis dari sejak lama ya, dari tahun 56 kalau kita bicara soal artificial intelligence, dari machine learning sampai kemudian yang sekarang kita kenal dengan generative AI. Dan yang berikutnya yang akan kita kenal adalah agentic AI dan super intelligent AI yang akan membawa kita ke fase-fase yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, Bapak Ibu semua. Yang tadinya kita hanya berpikir untuk memproduksi satu musik itu butuh, kalau dilakukan oleh manusia itu butuh, mungkin kalau dia levelnya Ahmad Dhani gitu ya, mungkin 1-2 hari ya untuk bikin lagu ya. Atau mungkin kalau diserahkan pada Pak Usle ini mungkin
1 tahun pun belum jadi satu lagu ya. Tapi kalau dengan teknologi AI itu hanya hitungan 5 detik bisa menghasilkan 2 lagu. Nah, maka kita perlu berpikir apakah teknologi tersebut hanya untuk kepentingan itu tadi, mempercepat kinerja, ataukah ada kepentingan-kepentingan lain di belakang teknologi tersebut yang perlu kita perhatikan. Nah, maka kalau bicara tentang evolusi, kita bisa meletakkan fondasinya itu tadi. Upaya yang dilakukan oleh Kabar Makassar dan teman-teman banyak media di Indonesia, saya tidak tahu angka terakhirnya ya. Tetapi adopsi AI di dunia kan sudah pernah dilakukan oleh Oxford, mengatakan bahwa AI digunakan untuk 3 hal. Pertama untuk news production, kedua untuk news distribution, dan yang ketiga adalah untuk news engagement. Jadi ada 3 hal yang perlu dilakukan. Paling banyak itu adalah adopsi itu dilakukan untuk news production. AI dipakai untuk memproduksi jumlah news yang lebih banyak. Lalu yang kedua untuk membantu distribusinya, bagaimana itu didistribusikan itu di angka yang persentase yang lebih kecil. Dan yang ketiga untuk news engagement, di mana dia dipakai untuk bisa merangsang lebih banyak orang untuk membaca media, sebetulnya begitu. Nah, kalau kita lihat dari 3 komponen tadi, disitulah sebetulnya peran evolutif dari AI. Ini jujur saja sebetulnya di dunia tidak ada yang media yang anti terhadap AI ya. Justru mereka melihat bahwa AI itu sangat berperan dan bisa diterima dalam taraf tertentu dia dipakai sebagai alat produksi. Pulitzer itu memberikan penghargaan kepada 2 media yang menggunakan AI di tahun lalu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau di sini kan perbincangan soal AI agak berbeda ya. Biasanya itu soal etik, tapi kalau di luar itu perbincangannya adalah mereka sudah tahu etikanya, justru AI dipakai sebagai alat bantu untuk menghasilkan data yang lebih baik. Misalnya salah satu pemenang Pulitzer di tahun lalu itu adalah mereka yang memakai AI untuk memilah tingkat kasus-kasus kriminalitas dari sekian puluh tahun. Dan akhirnya punya data jurnalisme yang bagus. Sebetulnya kasus paling banyak itu kasus apa? Apakah pembunuhan, apakah pencurian, apakah segala macam. Bayangkan kalau itu dikerjakan dengan kerjaan tangan, berapa tahun itu akan selesai. Tapi dengan AI dia jauh lebih cepat. Nah itu contoh penggunaan. Contoh penggunaan yang kedua misalnya dipakai untuk memperlihatkan laju deforestasi ya. Dan itu bisa dipakai untuk meningkatkan akurasi data sehingga data yang ditampilkan itu jauh lebih bagus daripada itu dikerjakan secara manual. Nah itu yang mendapat Pulitzer ya. Nah di luar itu apakah ada lagi media banyak sekali yang menggunakan itu, termasuk juga 5 finalis yang nggak terpilih sebagai pemenang itu juga pakai AI. Maka di dunia media tentang bagaimana AI digunakan dan menjadi katakanlah sebagai sebuah evolusi, sepertinya arahnya ke sana. Maka saya sebetulnya dalam posisi ini cukup respect pada apa yang dilakukan oleh Kabar Makassar. Semoga itu juga disusul oleh media-media lain yang ada di Indonesia Timur. Nah, tetapi pembicaraan ini kan juga mengarah pada satu hal yang sangat esensial. Ketika kita bicara AI, maka kita punya satu pembicaraan tentang yang disebut apakah AI itu memang sudah bisa mendistribusikan secara baik. Nah ini yang saya rasa perlu menjadi catatan kita semua. Sekalipun kita hidup bersama AI dan memproduksi berita dengan AI, sayangnya penggunaan AI di dalam distribusi media itu tidak membuat media sebuah informasi itu terdistribusi dengan baik. Kenapa? Karena ada perilaku dari teknologi AI itu yang sifatnya dia melekat hanya pada mereka yang memiliki kesamaan ciri atau habitual. Mereka yang suka dengan isu apa misalnya sekarang, yang tidak suka dengan MBG ya misalnya, itu akan terpapar semua isu yang tidak suka tentang MBG. Sebaliknya mereka yang suka dengan isu tentang MBG, dia akan mendapat paparan MBG terus-menerus. Sehingga ada persoalan distribusi yang tidak sama
kalau kita bicara tentang AI. Dan problemnya adalah ada di algoritma mereka yang algoritma itu hidup dari algoritma yang namanya, nah ini agak lucu nih Kak Upi, algoritma kebencian. Jadi, atau hate economy namanya. Jadi kalau kita semakin benci pada sesuatu, ya malah kita akan lebih banyak mendapatkan informasi tersebut. Iya, karena engagement yang didapatkan oleh perusahaan platform tersebut menyebabkan mesinnya itu hidup dari kontroversi tersebut. Jadi kalau kita lihat di problem pertama tentang AI di dalam penggunaannya di media, itu adalah polarisasi. Dan polarisasi itu akan menyebabkan nantinya pada persoalan yang berikutnya itu adalah membelah masyarakat dan akibatnya berujung pada demokrasi. Maka problem yang muncul dari media ketika dia hidup dalam algoritma AI, itu apakah media tersebut bisa tetap ada dalam dua kuadran tadi, antara mereka yang benci dan mereka yang tidak. Bisakah media hadir di tengah-tengah di antara keduanya? Itu tantangannya sangat besar. Di satu sisi, media pasti membutuhkan banyak orang yang engage dengan mereka, ya kan? Artinya kalau mereka engage, maka mereka harus memilih salah satu di antara dua kubu tadi. Apakah kubu yang pro, apakah yang kontra? Karena kalau dia kontra, coba teman-teman perhatikan semua media yang kontra biasanya hit-nya lebih tinggi. Sementara yang pro biasanya tidak terlalu tinggi. Maka itu akan mempersoalkan sisi dari media dan kita berharap media tetap menjadi penjaga pintu gerbang di tengah-tengah ya, jadi tidak ambil salah satu sisi. Lalu problem yang mengikuti dari persoalan tadi itu adalah kalau kemudian media harus ada di tengah-tengah itu semua, dan dia tidak bisa hidup dari sumber pendapatan yang didapatkan karena banyak orang yang mengklik, maka tantangan terbesarnya adalah sanggupkah media tersebut tidak mendapatkan benefit atau monetisasi dari platform sosial media. Nah, itu yang menjadi tantangan berikutnya yang saya katakan tadi, apakah ini masuk dalam kategori tetap evolusi tadi, tapi tantangannya yang lebih nyata adalah ternyata dia berada dalam posisi media itu justru dilemahkan oleh algoritma AI. Nah, ini yang harus dipecahkan oleh media-media kita ya, terutama dalam hal menyajikan berita tadi. Kita beruntung kita punya media seperti Kabar Makassar yang justru tidak ikut dalam gelombang hate tadi ya. Tadi contohnya kan tentang foto ya, foto pada pengambilan jatah beras ya. Itu kan kalau dia akan meladeni, pasti akan terus memberitakan tentang hal tersebut dan justru akan naik, yang ngeklik pasti banyak. Tapi karena dia memilih untuk tidak, maka dia akan berhadapan pada situasi sampai seberapa kuat bisa terus hadir mengikuti algoritma yang tidak mengikuti pakemnya AI. Berarti kan dia harus bisa bertahan, sampai kuat seberapa lama dia bisa bertahan. Nah, yang persoalan berikutnya adalah, kalau yang pertama itu adalah persoalan distribusi, yang persoalan yang berikutnya adalah persoalan produksi tadi. Kita senang karena Kabar Makassar adalah media yang benar ya, jadi menggunakan teknologi AI-nya juga masih dikontrol oleh manusia. Lalu juga penggunaan AI-nya juga digunakan untuk menghasilkan berita-berita yang justru membongkar praktek-praktek disinformasi. Tetapi kan di luar sana ada banyak sekali konten yang kemudian diproduksi seolah-olah itu benar tapi sebetulnya bukan. Nah, itu yang disebut dengan deepfakes, baik itu dengan video, audio, ataupun gambar. Nah, berarti ada persoalan di mana hari ini kita berhadapan dengan kebenaran yang tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain.
Satu orang misalnya melihat berita atau tadi mengkonsumsi ada 4 orang meninggal di dalam kebakaran DPRD di Prahara Agustus. Tetapi ada orang lain yang kemudian punya data yang berbeda. Nah, maka akan susah kita untuk menghasilkan sebuah realitas bersama ya. Kalau memang masalahnya itu, maka solusinya adalah B, gitu kan? Kalau masalahnya A, maka solusinya adalah B. Tapi karena kita tidak bisa menghasilkan pernyataan yang sama terhadap sumber masalahnya, maka tidak akan ketemu solusinya. Kenapa? Karena satu, itu memang adalah sebuah fakta, yang kedua adalah fakta yang dibuat, bukan fakta tapi sebuah realitas yang dibuat oleh AI. Sehingga tidak akan ada demokrasi pada saat itu terjadi, karena semua orang berdebat tentang sumber mana yang paling benar. Ya kan? Nah ini kalau contoh di nasional banyak ya. Tapi kalau di Makassar saya nggak punya contohnya. Tapi saya meneliti kemarin tentang fakta apakah benar Bu Sri Mulyani mengatakan ibu guru adalah beban. Ya kan, mungkin teman-teman tahu ya. Ada potongan video yang mengatakan ibu guru adalah beban negara gitu ya. Nah itu kan sebetulnya bukan fakta. Itu hoax. Iya, itu bukan fakta, tapi itu dihasilkan oleh AI, video AI, pakai teknologi VO. Tetapi dia dipotong bersambungan dengan video yang sesungguhnya, di mana Ibu Sri Mulyani bicara di forum yang cukup besar dan dihadiri oleh banyak orang, dan memang nanti pembicaraannya itu tentang situasi keuangan negara. Nah, pada saat itu, pada saat kejadian itu terjadi, tentu sangat susah untuk bisa kita berdiskusi dengan baik. Karena opini orang akan berbeda-beda. Opini berbeda sebetulnya secara demokrasi bagus ya. Tetapi karena pondasinya tidak sama, satu bicara berdasarkan buatan, fakta buatan yang dibuat oleh AI, dan sementara orang lain bicara dengan fakta yang lainnya, maka tidak akan ketemu solusinya. Dan ini saya alami sendiri ya sebagai orang yang sudah mengatakan di media dan ditolong oleh teman-teman media untuk mengatakan itu produk deepfakes video. Tetapi tetangga rumah saya yang kebetulan memang guru PAUD, lalu kemudian kita bicara di warung sambil beli nasi. Kalau di sini apa namanya jajan pagi itu? Kayak katakanlah beli songkolo gitu ya, ketemu di warung ya. Kemudian kita diskusi tentang kasus ya. Lalu gimana itu Pak Damar? Kenapa Bu Menteri itu bicara soal gitu? Saya sebagai guru PAUD sakit hati. Terus saya bilang, Bu itu kan hoax gini. Tapi tetap itu membuat saya sakit hati. Maka tidak akan ketemu gitu ya. Meskipun saya ahlinya di bidang AI dan ibu guru itu ini dia sudah masuk ke dalam emosinya dia. Maka kita tidak akan punya kesempatan yang baik untuk bisa mendapatkan sebuah iklim demokrasi yang baik. Maka itu masuk ke bagian yang kedua, yaitu media yang sudah berevolusi ini berhadapan pada situasi yang sudah kena erosi dari keberadaan AI. Nah, yang ketiga, situasi secara mungkin boleh dikatakan di seluruh belahan dunia ini sedang resah. Dan hari ini muncul satu tweet yang dilakukan oleh Bernie Sanders. Dia adalah salah seorang senator di Vermont, di Amerika, yang mengusulkan agar ini semua perlombaan tentang AI ini sebaiknya dihentikan saja. Sebaiknya dilakukan moratorium. Kenapa? Dia ajukan 3 alasan. Pertama, siapa sebetulnya yang paling mendapat manfaat dari perlombaan AI ini? Coba kita renungkan, apakah kita orang Indonesia Timur, ataukah orang yang ada di Jakarta gitu ya, ataukah sebetulnya para pemilik teknologi AI yang jumlahnya hanya segelintir orang. Satu, Elon Musk, kedua Jeff Bezos, ketiga Mark Zuckerberg, keempat siapa lagi, Jason Huang misalnya. Apakah hanya mereka itu? Kalau hanya mereka itu lebih baik dihentikan, karena memang
ada banyak masalah dengan AI yang perlu dibenahi sebelum kita bicara tentang pemanfaatan AI. Jadi siapa yang paling banyak diuntungkan adalah hanya segelintir orang itu ya, mungkin 1% di seluruh dunia. Lalu yang kedua, alasan yang diajukan oleh Bernie Sanders itu adalah apakah banyak orang mendapatkan manfaat dari keberadaan AI? Nah, ini pertanyaan buat kita semua nih, terutama media ya. Dapat manfaat nggak dari AI? Dengan situasi sekarang, orang mencari berita itu tidak lagi klik medianya. Bapak Ibu coba pakai buka cari berita ya, misalnya cari berita apa hari ini? Bencana Sumatera ya. Bencana Sumatera kita cari pakai Google gitu ya. Ketika kita ketikkan tentang bencana Sumatera di 2025, maka Google akan menyediakan AI overview. Betul tidak? Bukan lagi link berita ke kompas.com, kabar Makassar, kabar bursa, ada nggak kabar bursa? Ini ya bencana beritanya. Ya atau kabar grup ya misalnya. Kan ternyata tidak. Setiap AI itu sudah membuat sebuah ringkasan terhadap informasi yang teman-teman butuhkan. Artinya sekarang ada penurunan secara global jumlah kunjungan ke dalam website-website. Dan untuk media-media di Indonesia, kunjungan terhadap website adalah uang, ya kan? Tapi kalau jumlah kunjungannya berkurang, salah satu media yang datang ke kami itu di Jakarta mengatakan sejak ada AI overview dan lain sebagainya, jumlah kunjungan turun 40%. Itu artinya uang yang hilang 40%. Itu artinya datanya Bu Bece tadi harus ditambah. Karena tadi kan potongan pendapatannya 65% dikuasai oleh perusahaan platform digital, maka ini harus ditambah dengan situasi mereka yang berkunjung ke dalam media itu juga susut jauh, berkurang 40%. Dan kalau ini terjadi, maka sebetulnya teman-teman, perusahaan-perusahaan AI itu sedang melakukan eksploitasi. Kenapa? Karena perusahaan AI itu kan tidak memproduksi berita. Apakah mereka kemudian memproduksi berita bencana Sumatera? Kan tidak. Yang memproduksi pasti media-media di Indonesia, toh? Ya kan? Kalau mereka sampai bisa melakukan sebuah ringkasan, maka mereka pasti memanfaatkan sumber berita dari berita media di Indonesia, mereka ringkaskan, kemudian mereka tampilkan. Apakah media kemudian dapat benefit dari itu atau tidak? Kan tentu tidak. Nah, maka sekarang kalau kita bicara eksploitasi, sepertinya itu sudah terjadi. Sehingga sekarang dampaknya ke anak muda. Anak muda di sini banyak kan ya? Nih saya cerita sedikit tentang anak muda yang juga menarik. Anak muda di dunia sekarang sedang gemar dengan Nepalkan, Bulgariakan, apalagi ya, Bangladeshkan, ya kan? Yang belum terjadi hanya di Konoha aja ya, belum terjadi. Nah, tetapi yang menarik adalah banyak anak muda, khususnya Gen Z, itu sedang melakukan sebuah tindakan yang disebut dengan zero post. Mereka punya akun Instagram, tapi nggak pernah ngepost. Jadi ini kan media-media lagi seneng nih ya bikin konten ya, ya kan? Tapi anak mudanya tidak ngepost. Tahu nggak kenapa? Riset yang dilakukan oleh teman-teman di luar itu mengatakan bahwa kenapa tidak ada anak muda sekarang, anak Gen Z ya terutama kan tadi jumlahnya ada sekian ya. Kenapa mereka tidak post? Karena mereka sedang dilanda oleh kegamangan yang luar biasa bahwa informasi atau dunia yang ada sekarang itu betapa kering dan betapa dangkalnya. Terutama karena mereka lihat banyak konten yang dibuat pakai AI. Bukan lagi manusia yang membuat berita-berita itu, tapi semua AI. Entah video pakai suara AI, entah gambar pakai AI, entah apalah pakai AI, justru mereka tidak suka. Nah, ini yang disebut dengan zero post tadi, dan mereka memilih sudahlah lebih baik tinggalkan dunia medsos ini, karena medsos itu tidak lagi menjadi tempat yang baik-baik aja, tetapi justru menjadi tempat
yang kalau saya mengutip itu dikatakan oleh Cory Doctorow sebagai tempat ensitification. Nah, ini bahasa yang jelek ya. Saya tidak akan terjemahkan, tapi nanti teman-teman cari apa artinya. Ensitification itu artinya medsos itu yang dengan semua AI-nya itu hanya tempat yang gelap dan kering, nggak menarik. Yang mereka butuhkan adalah sebuah pertemuan-pertemuan yang nyata, mereka bisa ketemu dan bicara sesuatu yang lebih dalam dan lebih kuat. Nah, apa artinya? Kalau kita bicara soal demokrasi, kita bicara tentang media, kita bicara tentang anak muda dan AI, barangkali kita perlu perhatikan sungguh-sungguh. Apakah betul ini masa depan yang bisa kita manfaatkan, ataukah ada lagi ruang-ruang yang masih bisa kita tembus dan dari tempat itu kita justru bisa menghasilkan dunia yang lebih baik buat kita semua. Jadi saya menutup paparan saya pada hari ini dengan 3 hal itu. Terima kasih Pak Ubi. Ya, makasih. Beri aplaus dong buat Mas Damar. Saya pikir banyak hal ya yang menarik tentang AI itu sendiri, dan dalam beberapa bulan terakhir itu memang lagi terjadi perdebatan soal pemanfaatan AI yang dalam satu sisi itu mendorong produktivitas, tapi di lain sisi juga itu ternyata menimbulkan persoalan-persoalan baru. Misalnya soal engagement di media itu sendiri yang kemudian juga akan menurunkan revenue dari publisher. Ya, itu juga jadi perdebatan. Termasuk lagi soal copyright ya. Copyright juga itu jadi isu-isu yang lagi diperdebatkan. Nah, sepertinya teknologi dan AI itu menjadi bisa menjadi peluang, bisa menjadi masalah. Nah, bagaimana teman-teman di Kaukus Timur Indonesia melihat pemanfaatan teknologi di dalam mengejar ketertinggalan? Apakah dari berbagai perspektif yang telah dilakukan oleh teman-teman di Kaukus Timur itu, apakah memang penting penggunaan teknologi itu? Atau jangan-jangan yang saya jelaskan Mas Damar tadi, jangan-jangan AI ini hanya digunakan oleh daerah-daerah yang memang sudah sedemikian tinggi penggunaan internetnya, kan? Apakah di Papua, apakah di Maluku misalnya, apakah di Ambon, apakah penggunaan teknologi itu penting untuk mendorong percepatan atau seperti apa? Ataukah justru teman-teman di Indonesia Timur justru tidak mau menggunakan teknologi itu kan, misalnya seperti itu. Mungkin Pak Uslimin ada beberapa catatan yang bisa disampaikan di forum ini sebelum nanti ke terakhir nanti untuk rencana tindak lanjut kita bahas. Saya persilahkan. Baik. Itu ada di Sumatera. Ya, 1 juta lebih diantaranya terdampak banjir kemarin, banjir besar di akhir November. Ya. Kemudian Sulawesi hanya 21 juta, kurang lebih. Jadi hanya 7% penduduk Indonesia. Maka kemudian kalau pengguna internet yang disampaikan oleh Bu BC tadi di Indonesia berdasarkan data dari APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia,
Itu berbanding lurus dengan jumlah kepala berarti. Kurang lebih, dia linear, berbanding lurus seperti itu. Di Papua, itu jumlahnya hanya kurang lebih 2%. Maluku dan Maluku Utara hanya 1,7% penduduk Indonesia. Tapi tahukah kita bahwa sebagian besar sumber pendapatan negara dari minyak dan gas itu dari Indonesia Timur. Dari tambang itu dari Indonesia Timur. Jadi kekayaan negara ini itu banyak dari Indonesia Timur. Di kampungnya Pak Wendy, Maluku Utara, di Sulawesi, Sulawesi Tengah, Morowali, Papua, itu ada semua di sana. Nah, tapi apakah kita sebagai mahasiswa, sebagai aktivis kampus, tahu itu? Harusnya dalam situasi seperti saat ini, kita memanfaatkan teknologi. Nah, bagaimana supaya kita tidak tertipu AI? Karena kan kadang, seperti disampaikan tadi, AI kadang menipu, tanda petik ya. Karena apa yang maka AI akan menyediakan seperti itu. Kalau setiap hari kita membuka isu-isu artis, maka akan selalu muncul di perangkat kita adalah isu-isu artis. Isu Lisa Mariana misalnya. Kalau kita suka buka itu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu? Kalau kami di newsroom Kabar Group, itu tidak pernah meminta AI untuk mencarikan simpulan dan ringkasan. Tapi kami minta tunjukkan linknya. Jadi kita masuk sendiri ke linknya. Data-data yang kami punya di Kaukus Timur, itu memang mengambil langsung dari link resmi. Kita masuk di link Dirjen Pajak, kita masuk langsung di linknya Kementerian Keuangan, dana perimbangan daerah, dan sebagainya. Apakah datamu ini bisa dikonfirmasi? Apakah datamu ini, kan AI ini adalah, dia ibaratnya sama seperti profesi jurnalis. Ketika menjadi jurnalis itu adalah orang yang berhati setan, maka karya jurnalistiknya akan mengarahkan orang kepada komunitas setan, mengajak mereka ke surga, ke neraka. Tapi kalau profesi jurnalis itu di tangan yang berhati mulia, maka dia akan menjadi seorang nabi, penyampai kebenaran. AI juga begitu, ketika di tangan manusia informasi yang menyesatkan dan mal itu, maka jadi Kaukus Timur ini memang dari awal didirikan oleh para jurnalis, akademisi yang sudah tidak ada kalau masih takut dengan pascok, masih takut dengan kacang hijau, dia bisa bergabung di Kaukus Timur. Ya. Memang kita kembangkan terang wilayah. Bagaimana supaya Indonesia Timur itu diperlakukan secara setara dengan di wilayah lain. Meskipun juga di wilayah barat, banyak juga terjadi hal-hal yang seperti teman-teman di Indonesia Timur. Kita semakin ke timur semakin susah itu jaringan. Meskipun sudah pernah ada program bahwa pendirian 1 juta BTS. Ya. Coba tadi di pembukaan Pak Upi menyampaikan, coba kita lihat. Pemerintah memperlakukan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Ajata Pareng, Makassar Ajata Pareng, seperti anak kecil, kasih gula-gula sudah diam. Dikasihlah kereta apian. Katanya kereta api menyambungkan Makassar sampai Parepare. Faktanya kereta api itu hanya ada 2 gerbong, kayaknya sudah hanya jalan 2 kali sehari.
Itu pun tidak sampai Makassar, tidak sampai Parepare. Ini kan betul-betul masyarakat Sulsel diperlakukan seperti anak kecil. Ya kalau wali kota Bodoin, wali kota Ambon mengatakan diperlakukan seperti kekasih gelap, hanya didatangi ketika dibutuhkan, setelah menyalurkan syahwatnya dia pergi begitu saja, ya kira-kira begitulah yang kita alami. Nah, jadi problemnya adalah apakah kita masih diperlakukan terus seperti itu? Kita baru akan ribut menjelang pemilu. Ketika banyak yang datang jualan. Nah sekarang menurut saya dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kabar Makassar kerjasama dengan BBC, ayo kita mengambil peran. Ya. Penguatan jurnalisme, penggunaan AI, teknologi, ayo teman-teman. Bagi non-jurnalis, Ini jangan-jangan ini ada yang sabotase tuh. Terlalu keras. Terlalu keras, pelan-pelan. Ya ini kita kasih minum kita ini. Akhirnya ada minuman. Sudah ke-7 kalinya ganti mic. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan AI saat ini sangat penting. Kami terus terang di Kabar Group Indonesia, kebetulan Pak Upi mempercayakan saya sebagai Direktur Pemberitaan di Kabar Group Indonesia, itu kita terapkan pemanfaatan AI. Karena kami berprinsip, siapa yang tidak memanfaatkan teknologi, dia akan dikalahkan oleh kompetitornya yang memanfaatkan teknologi. Ya zaman saat ini kita tidak bisa dengan hanya mengandalkan bambu runcing. Ya, kalau di zaman peluru kendali baru kita lawan dengan bambu runcing, sudah selesai kita.
Nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih lihat ya. Jadi ini apa yang terjadi di dalam potret Kaukus Timur, itu Papua diskriminasi nyata menghambat kemajuan. Jadi saat ini apa yang terjadi di Papua, apapun yang dilakukan orang Papua itu selalu dipandang sebelah mata, langsung diketawai. Coba ketika pertama kali Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai punya program, itu kan langsung dicibir secara nasional. Dia tidak melihat bahwa apa idenya. Gitu. Kemudian Maluku Utara, ini pembangunan ini janji pembangunan tidak terrealisasi. Dulu Maluku Utara itu sangat menagih soal tol laut ya. Karena tol laut itu ternyata hanya sebatas lip service. Nggak pernah ada. Apalagi kemudian tiba-tiba ada tol langit lagi, itu nggak jalan juga. Ya Maluku tadi kekasih gelap dan seterusnya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, yang paling miris adalah APBN kita, serapan APBN kita di 2024. Tahukah kita bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, 22 diantaranya ada di Indonesia Timur. 5 di Kalimantan, 6 di Sulawesi, kemudian 3 di Bali Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Maluku Utara, dan 6 di Papua setelah pemekaran. Jadi totalnya ada 22, tapi dana bagi hasil ke Indonesia Timur tahun 2024 itu angkanya hanya 23%. Maka tapi kita tidak menyarankan ada permesta yang kedua. Ya, tidak perlu. Kita bisa melakukan secara konstitusional. Kita berjuang, ada wakil-wakil kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, wakil-wakil kita itu kalau mereka datang petenteng, kasih data, minta, berjuanglah untuk ini. MBG yang 335 triliun itu, bagilah ke anak-anak yang masih banyak tidak dapat. Karena itu besar sekali. Tahun depan 335 triliun, maka di Surabaya ada beberapa pengusaha showroom mobil mewah, dia mengubah showroomnya menjadi dapur. Karena lebih banyak. Dia jualan mungkin 100 tahun, tidak akan dapat 335 triliun. Ini dalam 1 tahun 335 triliun untuk MBG. Tapi disitulah tugasnya Kaukus, tugas jurnalis, untuk kita memotret itu. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di forum ini yang punya hati baja, tidak takut mati, karena semua orang akan mati, cuma ada yang matinya tragis, ada yang matinya bagus. Enggak apa-apa tragis, asal husnul khotimah. Ya kan? Apalagi kalau mau masuk surga, ya gampang masuk surga, mati dulu kan baru masuk surga. Jadi jangan pernah mimpi masuk surga kalau tidak pernah mati. Jadi silahkan ayo kita bergabung, kami terbuka di Kaukus Timur, mendapatkan informasi dari mana saja, tapi sekali lagi, data yang diberikan adalah data yang terkonfirmasi. Dan atau kami dikasih datanya dan kita akan uji. Jadi setiap data yang masuk, kami tidak telan mentah-mentah, kami pasti mengujinya. Ya, salah satu alat uji yang kita pakai adalah menggunakan AI. Kita cari sumber-sumber resmi. Jadi data-data yang kami paparkan tadi itu adalah data-data sumber resmi. Jadi Pak Upi, Kaukus Timur juga memang selama ini menggunakan ya, teknologi AI untuk mengumpulkan data, bahkan termasuk kita mendapatkan gambar-gambar. Ya. Tentu gambar yang berkaitan dengan perjuangan Kaukus Timur. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus ya buat Pak Uslimi. Karena ini ada saya lihat di pojok kiri ada yang makan. Mungkin telat makannya ya. Kiri Indonesia Timur itu makannya telat. Jangan ribut ya, makanya tapi jangan ribut. Oke, kita satu narasumber terakhir, Kak Wendy. Kita ingin mendengarkan sebenarnya salah satu rencana tindak lanjut yang kita akan buat itu di program antara Kabar Makassar dan BBC dalam penguatan kawasan Indonesia Timur itu adalah lahirnya regulasi. Jadi regulasi yang bisa melindungi dan mempunyai kekuatan hukum di dalam menjamin perlindungan dan akses kerja jurnalis dan media. Termasuk di dalamnya juga bagaimana masyarakat bisa memperoleh informasi secara terbuka dari pemerintah. Nah, kita akan mendengarkan sejarah dan apa sih
manfaat yang dihasilkan dari Perwali nomor 9 ya. Nomor 9 tahun 2025 itu. Pak Wendy silakan Kak Wendy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditaruh terakhir karena datang juga paling jauh dari Maluku Utara. Terima kasih teman-teman peserta yang sudah hadir. Mungkin saya tidak akan berbicara lebih jauh tentang teknologi dan AI, tapi saya berbicara tentang bagaimana mendorong selain di bidang jurnalis, teman-teman di aktivis, teman-teman di mahasiswa, juga kita bisa ke depan mendorong banyak regulasi yang hadir untuk kepentingan teman-teman, kepentingan masyarakat dan kepentingan profesi kita masing-masing. Nah, kemarin berawal saya ke Makassar diundang menjadi pembicara, kemudian program BBC mendorong agar ke depan ada lahirnya regulasi-regulasi untuk di kabupaten kota atau provinsi yang lain. Maka saya mencoba membawa ke Ternate, dan alhamdulillah di Ternate Maluku Utara kemarin lahirlah regulasi Perwali tentang kesetaraan dan keberlanjutan kerja jurnalis di Maluku Utara. Jadi sebenarnya proses penyusunan mendorong agar regulasi ini cepat atau lambat tergantung dari negosiasi dan komunikasi terhadap teman-teman pengambil kebijakan. Jadi kemarin regulasi yang kita susun kurang lebih ada sekitar 16 sampai 18 pasal tentang Perwali yang kemudian rencananya tahun depan kita dorong menjadi Perda. Itu hanya butuh waktu 2 hari penyusunan naskah akademik. Nah, itu yang kita libatkan termasuk teman-teman mahasiswa, kemudian teman-teman praktisi hukum dan sebagainya untuk menyusun regulasi. Saya pikir regulasi secanggihnya teknologi apapun, baik AI dan teknologi apapun, kalau kita bekerja di luar regulasi, saya rasa itu akan melanggar rambu-rambu yang memang ke depan menjadi problem yang tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa AI ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Dari perjalanan penyusunan naskah Perwali itu, kami melakukan negosiasi dengan teman-teman pemerintah, kemudian proses meyakinkan pemerintah agar menyetujui itu memang cukup berat karena beratnya adalah melibatkan teman-teman pemerintah yang memang sejak awal tidak terlalu mensupporting tentang regulasi yang diatur. Nah, untuk selanjutnya kami akan mendorong ini menjadi Perda, dan kami juga berharap di Makassar, kemudian di Mas Fer di Gorontalo semangat yang sama kita dorong di seluruh Indonesia Timur. Saya rasa ini tidak susah sebenarnya terkait dengan regulasi. Kuncinya ada di komunikasi. Media tidak bisa berjalan sendiri, media harus bekerja berkolaborasi dengan stakeholder yang lain. Makanya penting adanya regulasi agar kolaborasi itu berjalan sesuai dengan apa yang perlu kita harapkan, termasuk misi teman-teman terkait dengan bagaimana Indonesia Timur merdeka secara politik, kemudian merdeka secara ekonomi, seperti tadi disinggung Bang Usle bahwa hasil sumber daya alam terbesar ada di wilayah kita, ratusan triliun yang diambil di wilayah kita, kemudian porsi anggaran kesejahteraan masyarakat itu masih jauh dari harapan. Sekarang perjuangan untuk Indonesia Timur sebenarnya penting kita bekerja melalui regulasi. Kenapa saya bersemangat mendorong agar ada regulasi untuk kerja-kerja jurnalis ke depan. Juga semangat dorong regulasi di sana, kami juga mendorong regulasi selain jurnalis, negosiasi dengan teman-teman kekuasaan agar ada regulasi-regulasi perlindungan yang lain terhadap teman-teman di sana. Ada Perda yang sementara juga kami dorong tentang kesetaraan, Perda yang kami dorong juga tentang ada hak asasi di sana untuk didorong. Ada sekitar 6 Perda bersama teman-teman aktivis di sana. Nah, saya berharap kita di Indonesia Timur ini pentingnya kenapa? Karena
pergerakan kita terkait perjuangan-perjuangan seperti ini, regulasi itu sangat penting. Makanya semangat BBC dan Kabar Makassar kemarin kita supporting di bawah untuk menjadi sampel di Maluku Utara. Nah, itu menjadi penting karena aspirasi kita, perjuangan kita terhadap proses kesetaraan ekonomi dan politik itu perlu di jalur yang diatur dengan baik melalui regulasi secara di daerah. Kemudian perwali yang itu memang mengatur banyak hal terkait kerja-kerja jurnalis, termasuk dengan akses data dan informasi, kemudian pembentukan komite. Nah ini yang didorong kita, tahun depan mungkin didorong juga anggaran ke sana untuk yang intervensi terkait dengan komite, kemudian kerja-kerja jurnalis, keterbukaan informasi publik. Jadi memang saya juga berharap bisa dibawa ke teman-teman di provinsi yang lain. Tahun depan kita di Maluku Utara juga kita buat Malut Media Summit, melibatkan sekitar 100 media lebih, media lokal. Kemudian output juga yang akan kita susun adalah regulasi-regulasi tentang kerja-kerja jurnalis yang didorong melalui pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jadi saya rasa mungkin saya tidak terlalu bisa banyak menyampaikan hal karena saya lebih pada mendorong semangat. Teman-teman mahasiswa juga banyak, saya rasa jalur perjuangan kita bukan saja di lapangan, tapi jalur perjuangan kita juga bisa melalui cara-cara dengan mendorong agar regulasi-regulasi melindungi teman-teman mahasiswa yang bergerak di lapangan, regulasi-regulasi perjuangan-perjuangan tentang lingkungan, kemudian HAM. Kira-kira Pak Upi, itu saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus buat Kak Wendy. Ya memang yang dihasilkan dari program ini adalah lahirnya Perwali ini, dan ini bisa jadi catatan sejarah juga ya bahwa program yang prosesnya hanya ada cukup 1 tahun itu kita bisa mendorong pemerintah kota Ternate untuk melahirkan sebuah peraturan wali kota yang melindungi dan memberi akses informasi terbuka kepada publik melalui jurnalis dan media. Mudah-mudahan ke depannya, tahun depan kalau ini berlanjut, kita juga akan menjadikan Perwali Ternate ini sebagai prototip untuk kita dorong pemerintah kabupaten kota dan provinsi di sejumlah daerah di Indonesia untuk turut serta membuat sebuah regulasi yang melindungi kerja-kerja media yang tujuannya sebenarnya adalah melahirkan informasi yang berkualitas. Saya pikir demikian untuk sesi kali ini, dan kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk menyerap pandangan dan aspirasi, karena setelah sesi ini jam 5 kami lagi buat satu kecil untuk menyusun RTL yang dikoordinir oleh KPRI dengan beberapa pemateri tadi untuk menyusun rencana-rencana kerja yang kita sudah hasilkan selama 1 tahun terakhir. Saya berikan kesempatan ke penanya atau penanggap. Ya silakan 3 penanggap untuk bisa bertanya, juga memberi masukan buat teman-teman di Kabar Makassar, teman-teman mungkin Kak Helena masih mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Silakan, siapa dulu nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaluddin. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Hasanuddin. Izin sebelum ikut kegiatan ini, beberapa bulan yang lalu, termasuk dalam beberapa hari ke depan, saya akan wisuda dalam suatu program yang lebih berfokus pada politik, yaitu civic education, dan juga memperjuangkan tentang lingkungan, utamanya pejuang-pejuang di bidang ekstraktif, di bidang pertambangan, Green Leadership Indonesia. Dalam materi-materi yang telah disampaikan, salah satunya dibawakan oleh Ketua YLBHI Indonesia. Beliau mengatakan bahwa
mari kita membuat suara tandingan bagi media-media yang berupaya untuk mendiskreditkan beberapa aktivis. Kalau misal ada media yang kemudian dibayar, hari ini mungkin teman-teman bisa, misal dalam satu grup terdapat 30 orang, oke, hari ini pagi ini kita mau membuat berita apa, kita akan membuat opini seperti apa, kita akan berupaya untuk menggiring opini seperti apa, dan satu orang saja yang punya beberapa followers itu dapat digiring dengan adanya agenda-agenda yang kemudian kita susun hari ini. Kemudian yang kedua, saya berupaya sekarang membangun personal branding di Instagram. Hal ini saya bertujuan untuk mempengaruhi algoritma bagi beberapa mahasiswa atau beberapa yang tidak fokus pada bidang politik atau fokus pada perjuangan kepada lingkungan. Karena di Instagram saja itu ada fitur posting ulang. Nah, kalau misal mereka yang tidak fokus pada bidang-bidang perjuangan terhadap lingkungan atau profesi jurnalisme, itu dapat mengikuti kita dengan posting ulang tersebut. Kita mempengaruhi bagaimana mereka lebih ke artis, sekarang lebih kepada perhatian terhadap politik dan juga lingkungan. Nah, itu adalah 2 poin utama, personal branding dan juga apa yang disarankan oleh Ketua YLBHI. Nah, yang saya ingin bertanya perihal apa sebenarnya tantangan yang baru di 2025 ini, kemudian bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan baru di 2025 itu kemudian disusun di 2026. Terima kasih. Oke, makasih ya. Nanti dicatat ya. Karena silakan. Langsung aja bertanya ya. Terima kasih atas kesempatan. Saya Muhammad Imran dari Kesatuan Aksi Indonesia. Saat ini alhamdulillah amanahnya sebagai Kabid Kebijakan Publik di Pengurus Pusat Bang Abang dan kakak-kakak di atas. Saya langsung pada poin karena kebetulan saya juga aktif di media lokal di Kota Makassar bersama aktivis-aktivis OKP Cipayung Plus. Itu kita biasa menginvestigasi kasus-kasus di kampus dan di Kota Makassar. Ya, saya sedikit menyatakan bahwa saya juga ada salah satu korban untuk kemudian diintimidasi sebagai wartawan lokal gitu. Kenapa? Karena kita diancam kiri kanan, DO dan lain sebagainya karena hasil investigasi kami itu tentang pungli yang ada di salah satu kampus besar di Kota Makassar. Tapi saya langsung ada masuk pada poin tentang AI dan algoritma, kemudian bagaimana peran media untuk kemudian memberikan informasi yang kemudian betul-betul aktual, faktual, dan betul-betul itu realitas begitu. Saya sepakat tadi dari poin Bang Damar tentang dia akan mengubah algoritma, tapi algoritmanya ini membatasi karena akan ada 2 karakter manusia saja yang dibentuk oleh AI, yaitu kalau dia benci sama rezim misalnya pemerintahan, maka yang masuk di IG-nya, TikTok-nya, di Twitter-nya, semuanya itu tentang informasi-informasi yang akan membuat dia semakin benci sama pemerintah. Dan saya pernah mencoba itu, Bang. Saya pernah 1 bulan itu saya hanya mencari informasi-informasi tentang tapi isu-isu yang kontra dengan negara dan ternyata seperti itu. Jadi kira-kira gimana AI akan menjadi solusi atau tidak, kemudian bagaimana kira-kira Pak Bandamar dan narasumber kalau misalnya itu termasuk pada kurikulum pendidikan kita sebagai penguatan SDM. Itu dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini peserta sekarang itu kita lagi bertanya foto-foto. Tes 1, Perempuan 1 orang ya. 3. Tes. Baik.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya salah satu mahasiswa jurnalistik dari UIN Alauddin Makassar. Eh, Kemudian pertanyaan saya terkait mengenai AI dan algoritma juga. Tadi kan sudah disampaikan mengenai bagaimana cara kerjanya ini algoritma. Kemudian pertanyaan saya itu jika semua platform distribut informasi dikendalikan oleh algoritma, bagaimana solusi media massa ini menyalurkan informasi dengan merata kepada masyarakat? Sekian. Ya, siapa lagi? Langsung bertanya ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alexander, saya dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, salah satu kelompok Cipayung. Tadi saudara saya sudah menyampaikan tadi. Izin, saya mungkin tidak ada pandangan, tapi saya ingin bertanya, bagaimana cara media-media massa ini punya strategi untuk menangani yang namanya post-truth. Post-truth ini fakta objektif yang harus disampaikan orang media kepada masyarakat, akan tetapi fakta objektif itu tidak tersampaikan ke masyarakat yang bisa dipetik oleh masyarakat itu, misalkan berita-berita hoax. Jadi masyarakat itu lebih tertarik terhadap berita-berita hoax ketimbang yang harus berita yang sebenarnya. Jadi kira-kira dari media itu bagaimana langkah atau strategi untuk mengatasi hal itu. Nah lalu kemudian masih ada satu pertanyaan. Saya beberapa waktu lalu ketika teman-teman Cipayung Plus turun aksi, lalu kemudian kita buat yang namanya dialog publik di Karebosi. Setelah itu kita tulis berita opini untuk menyerahkan kepada media. Tetapi ada beberapa hal yang kita ketemu di lapangan, saya pribadi sudah ketemu bahwa media ini sudah diakomodir sama pemerintah. Jadi hasil-hasil kita, kekritisan-kritisan kita terhadap mahasiswa untuk disampaikan itu tidak tersampaikan di media. Itu kira-kira bagaimana langkah internal salah satu media untuk menanggapi persoalan itu? Kira-kira begitu. Terima kasih, saya kembalikan. Oke. Cukup ya. Karena kita punya, KPRI tidak usah bertanya. Nanti KPRI punya jatah untuk di RTL itu. Sepertinya ini pertanyaannya ke Mas Damar deh. Ya. Mas Damar di depan deh. Karena rupanya Mas Damar yang dicari-cari mahasiswa. Ya soal banyak pertanyaan soal algoritma AI. Nanti mungkin yang soal media itu mungkin Pak Uslimin ya untuk bisa menjelaskan bagaimana mensiasati agar informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Mas Damar? Berjuang dulu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya tidak mencatat nama, tapi tadi mencatat pertanyaan. Jadi beberapa yang menarik misalnya tentang strategi yang perlu dilakukan dalam konteks sekarang ketika media dan sosial media itu menghasilkan echo chamber ya. Echo chamber itu kan artinya saya tuh hanya bicara sama diri saya sendiri lah kurang lebihnya. Atau orang-orang yang sejenis. Nah mungkin itu yang dilakukan oleh teman-teman YLBHI memang sedang melakukan sebuah strategi yang disebut dengan breaking echo chamber. Nah, breaking echo chamber itu adalah upaya untuk memecah si echo chamber itu sehingga tidak seperti sebagaimana algoritma tadi mencari orang yang sejenis. Misalnya kan kalau saya sejenis saya bicara yang dengerin saya ya orang-orang kayak Pak Upi itu atau Pak Usle gitu ya. Nah ini sementara dua orang di samping saya ini nggak tahu siapa saya itu kan. Itu namanya echo chamber ya.
Nah, bagaimana caranya memecah? Persis seperti tadi caranya. Itu yang dilakukan itu sudah betul. Strateginya kan yang dilakukan adalah para media ya. Jadi teman-teman dilatih untuk bisa membuat media sendiri, terutama adalah menjadikan diri sendiri itu sebagai mediumnya atau personal branding tadi. Nah, dalam konteks hari ini, medium diri sendiri sebagai media itu sebetulnya peluang terbaik untuk bisa memecahkan si echo chamber tadi. Tinggal pertanyaannya adalah orang seperti apa yang bisa menjadi orang yang melakukan pemecah echo chamber. Itu ternyata nggak cukup hanya personal branding, nggak cukup. Maka yang harus dimiliki oleh teman-teman semua yang mau bergerak memecah echo chamber itu adalah menjadi seorang storyteller. Nah, storytelling itu adalah teknik di dalam penceritaan yang bisa membuat diri kita, cerita yang kita sampaikan, pesan yang mau kita tuju itu didengar oleh lebih banyak orang dengan cara bercerita yang baik. Nah, storyteller itu adalah manusia. Sampai hari ini belum ada AI yang bisa menjadi storyteller. Mereka hanya reteller, menceritakan ulang. Tapi untuk menjadi storyteller, mereka nggak bisa. Maka ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya kita melawan AI, jurnalisme bagaimana bisa diperkuat dan bagaimana caranya biar menjadi kurikulum. Saya lebih mendorong agar ini diajarkan tentang storytelling, terutama ini dijadikan cara kita untuk masuk ke generasi pendidikan dasar ya. Karena dengan cara seperti itulah kita menjadi orang yang kemudian lebih banyak bisa bercerita daripada cuma sekarang ini kan dalam posisi kita lebih banyak mendengarkan. Nah itu pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Lalu ada pertanyaan sedikit tentang post-truth ya. Post-truth ini tadi saya sudah jelaskan dengan kata yang sedikit berbeda. Jadi dengan AI sekarang, yang kita hadapi itu adalah realita yang sintetis, ya, synthetic reality. Jadi yang kita lihat, misalnya, cara yang paling sederhana memberikan contoh kepada teman-teman itu adalah di Korea, Jepang, dan Thailand itu sekarang ada influencers yang bukan orang. Gimana tuh Bu jelasinnya? Ya bukan. Iya. Jadi sudah ada realitas yang bukan buatan yang alami ya. Gitu. Jadi orang kelihatan seperti orang, dia berprofesi sebagai fotomodel, dia memperagakan baju, memperagakan sepatu dan lain sebagainya, tetapi dia bukan manusia, tetapi dia realita yang dibuat. Ini sama seperti kalau saya cerita ke teman-teman, misalnya ada yang main Roblox nggak di sini? Teman-teman ada yang main Roblox nggak? Oke, sekarang cari di Roblox namanya Uncensored Library. Jadi itu ada satu perpustakaan dibangun di dunia Roblox yang isinya adalah memuat semua buku-buku yang dilarang di dunia ini. Ditaruh di situ, jadi orang itu semua bisa masuk ke situ. Uncensored Library. Kalau komunitasnya agak sedikit berbeda nih, misalnya orang-orang Katolik ya, saya bilang di Roblox tuh ada itu gereja Katolik di situ. Mau jadi uskupnya juga boleh di situ. Nah, kita hidup sekarang dengan dua realitas. Pertama adalah realitas seperti yang kita hadapi ini, sama satu lagi realitas sintetik ya. Nah, dalam situasi seperti ini sebetulnya tantangan terbesarnya adalah membangun kepekaan atau membangun sebuah kesadaran mana yang sebetulnya sedang kita hadapi. Apakah yang sintetik tadi ataukah
kita sedang berhadapan dengan yang nyata. Karena di dunia sintetik apa aja bisa terjadi. Termasuk juga kita, tadi kan saya katakan buku-buku yang dilarang aja boleh di situ. Tetapi di dunia nyata kan berbeda, karena kita akan berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan kekerasan yang nyata, sementara yang di sintetik tidak. Maka kalau dalam menghadapi post-truth dan synthetic reality, saya dalam posisi mengatakan itu tidak perlu dilawan sebetulnya. Tapi perlu dibangun kesadaran orang bisa membedakan mana yang post-truth, mana yang realita. Karena apa? Karena kalau itu mau dilawan, itu nggak akan selesai. Tadi yang saya katakan, orang dasarnya berbeda, satu mengatakan 4 orang, satu lagi mengatakan 3 orang. Itu sampai nanti akhir zaman juga nggak akan selesai. Jadi buat apa energi kita habis hanya untuk meributkan sesuatu yang memang dasarnya nggak sama. Dan demokrasi nggak bisa dibangun di atas post-truth, itu nggak akan bisa. Opini boleh berbeda, tapi kalau udah kita berhadapan dengan fakta yang tidak sama, kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah jawaban yang baik untuk demokrasi. Itu Pak. Ya, makasih Mas Damar. Teman-teman, besok itu ada kuliah perdana di Akademi Multimedia Indonesia dan Lembaga Pendidikan Multimedianya Kabar Group di sini. Cuman tempatnya terbatas. Kalau mau ikut itu ada Mas Damar tuh bicara. Sebenarnya besok Mas Damar sesinya soal AI itu karena Mas Damar pengajar dari mata kuliah AI untuk Akademi Multimedianya Indonesia di Makassar. Terus besok itu ada Deputi 3 BSSN yang akan datang ke Makassar. Tapi sepertinya panitia harus lapor ke panitia deh kalau mau ikut di kelas itu. Itu besok siang. Tapi nanti mudah-mudahan kelasnya masih jumlah pesertanya itu karena hanya 50 orang untuk di sesi itu. Kalau mau ikut besok bisa. Tapi itu sepertinya akan di live-kan ya besok ya di Kabar Makassar. Sehingga kemudian teman-teman yang tidak bisa ikut di offline itu bisa lihat di YouTube-nya Kabar Makassar TV. Mungkin Pak Uslimin ada mau sampaikan soal itu? Nah, silakan. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana cara kita sebagai jurnalis atau media melawan hoax yang masif, sehingga kadang berita-berita yang benar itu tenggelam oleh berita-berita yang sifatnya hoax. Sebetulnya kuncinya cuma satu, jangan ikut gendangnya mereka. Ya, sebagai jurnalis, tetap hadirkan fakta di dalam karya-karya kita. Bahwa kemudian itu ditenggelamkan oleh kampanyenya mereka, enggak apa-apa, jalan terus saja. Ya mohon maaf bagi yang non-muslim ya. Rasulullah Muhammad SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, cuma berapa ikut? Baru kemudian dia hijrah ke Madinah. Ya, jadi kalau misalnya kita baru satu berita kita tenggelam oleh, buat lagi berita. Ada lagi, buat lagi berita. Tapi dengan catatan, ya kami di Kabar Group itu ada sebuah klausul tidak tertulis, tapi itu sudah menjadi mengakar sekali bahwa di Kabar Group itu haram hukumnya memuat kasus yang mengandung 3 air. Air mata karena kekerasan, air mani perkosaan. Itu kan tidak boleh, gosip-gosip artis tidak boleh. Karena itu kan tidak mencerah, itu tidak membersihkan, tidak memberikan dan menguatkan mental generasi kita. Karena kan sebetulnya apalagi anak-anak, anak di bawah umur. Ya, umur emas itu adalah umur sampai 10 tahun. Apapun yang disaksikan, apapun yang dilihat, dinonton, itu akan terekam sampai akhir hayatnya. Jadi kalau kita misalnya waktu kecil suka dijewer sama bapak itu, ketika punya anak juga akan suka menjewer juga. Karena sesungguhnya diri kita adalah cermin. Apa yang kita dapat di mana-mana itu akan kita pantulkan lagi ke tempat lain. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, jadilah seorang jurnalis yang sejati. Jurnalis sejati itu seperti ikan di laut. Dari awal penciptaan bumi ini sampai akhir hayat nanti, semua ikan yang ada di laut itu hampir semuanya asin. Tapi semua ikan yang ada di laut tidak ada yang dagingnya asin, kecuali setelah mati baru dikasih garam baru dia menjadi asin.
Tapi ikan yang hidup di laut, yang hidup sehari-hari, makan beranak pinak di air asin, tidak ada yang dagingnya asin, bahkan manis. Sebagian, selain anyir atau amis. Tidak ada yang asin. Maka jurnalis yang baik dan benar adalah seperti, jurnalis sejati adalah seperti itu. Oke. Jadi saya kira itu. Cukup. Jadi tidak banyak resepnya. Bekerjalah, ungkap data dan fakta secara jujur, terus terang, jangan dibelok-belokkan. Anda selamat sebagai jurnalis. Saya kira demikian. Makasih. Ya, makasih. Mungkin Bu Anti mungkin terakhir. Baik, saya menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman mahasiswa yang mengatakan bahwa saat ini kan media harus berlawanan dengan AI. Jadi kami di Kabar Makassar itu betul-betul bagaimana kita menggunakan tools. Tools ini cuman alat bantu, tapi tidak sepatutnya kami gunakan di Kabar Makassar. Jadi tantangan media saat ini adalah tantangannya itu AI, penggunaan AI karena banyak berita-berita di luar sana yang bersebaran itu berita-berita yang bukan fakta seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi kalau di Kabar Makassar itu sendiri, kami itu kami sudah beberapa kali di trainer itu cek fakta. Jadi setiap ada hal, informasi apapun itu kami langsung turun untuk cek fakta. Jadi kalau di Kabar Makassar ada namanya kanal cek fakta. Nah, buat mahasiswa yang hadir pada sore hari ini, silahkan bergabung dengan Kabar Makassar ketika teman-teman semua pengen bergabung. Kalau misalkan ada informasi yang pengen disampaikan kepada publik, terus tidak ada ruang kepada teman-teman semua, kami buka ruang. Jadi Kabar Makassar itu punya kanal yang namanya Citizen Journalism. Mungkin teman-teman di sini yang anak komunikasi pasti paham tentang apa sih sebenarnya citizen journalism itu. Jadi citizen journalism itu adalah jurnalis warga atau mereka yang tidak punya media seperti teman-teman yang ada di sini bagi mahasiswa punya kegiatan apa segala macam, silakan kirim ke kami itu insya Allah bakalan publish kepada teman-teman semua. Jadi kalau berbicara tentang tantangan itu tergantung dari redaksinya seperti apa, bagaimana menanggapi AI saat ini. Nah kalau di Kabar Makassar kita tidak serta-merta menggunakan AI, tapi kita cuman AI itu alat bantu yang gimana caranya kita ketika ada hal informasi di luar sana kita tidak langsung oh ini yang bakalan kita naikkan di Kabar Makassar, tidak seperti itu. Jurnalis dari Kabar Makassar harus turun di lapangan, bahkan jurnalis dari Kabar Makassar 24 jam standby karena memang kerja-kerja dari jurnalis itu 24 jam memang kita harus standby. Gak ada yang namanya misalkan redaktur nyuruh, kita harus sudah ada di lokasi itu. Mungkin itu aja sih Pak. Iya, makasih. Saya pikir waktunya sudah lewat dan mungkin di Kak Helena juga akan memberi informasi. Di sana sudah jam berapa Kak Helena? Silahkan kalau ingin menambahkan atau ingin memberi catatan. Ini Di sini pesertanya ada jam 10, jadi aku ngikutin udah 3 jam ini, menarik banget, nggak berasa ya. Iya. Halo? Silahkan. Nggak kedengeran? Ayo silahkan Kak Helena, ada mau catatan sampaikan? Ini, terima kasih ya untuk Kak Upi dan teman-teman semua. Ini menarik banget hasil-hasil yang tadi dipaparkan dan juga banyak hal ya yang sebenarnya bisa kita explore. Nah, beberapa hal yang menarik itu kayak riset yang tadi disampaikan oleh Mas Damar, itu memang di sini tuh ada kayak semacam gerakan, itu benar banget itu pertanyaannya kan selalu fundamental. Sebenarnya dengan segala perkembangan teknologi yang ada sekarang itu siapa yang paling diuntungkan. Jadi kita masih bicara tentang ini
keadilan teknologinya itu siapa di sini, dan memang bukan cuma masalah jangankan Indonesia Timur ya, secara global aja kita Global South itu masih jauh sekali dari peluang untuk bisa bersaing. Nah, memang oleh Pak Usle, oleh Kak Upi, dan juga oleh teman-teman dari Kabar Makassar yang bikin konten gitu kan, itu memang tidak ada yang bisa melawan kekuatan informasi yang muncul dari bawah dan demand yang kita create. Jadi memang harus ada kayak semacam demand, dan juga harus ada tuntutan bahwa kita butuh informasi yang benar gitu, informasi yang terverifikasi. Jadi kita butuh untuk itu. Jadi audiens juga harus tahu bahwa ada kebutuhan untuk itu. Kita jangan terima aja. Menjadi kritis itu penting, dan menjadi kritis itu satu-satunya pilihan yang kita punya. Tidak bisa diatur oleh algoritma, tidak bisa diatur oleh teknologi, tetapi diatur oleh prinsip dan values yang kita pegang. Nah, saya kira seluruh teman-teman yang ada di sini, jadi saya appreciate sekali, terima kasih untuk Kakak Upi yang sudah membawa acara ini dengan sangat komprehensif ya, sangat menguasai isu dan juga passion sekali ya tentang jurnalisme dan humanisme yang ada di Indonesia Timur. Saya sangat appreciate itu. Terima kasih Kak Upi untuk segala dukungan supportnya, luar biasa, dan mudah-mudahan Indonesia Timur makin dilihat ya. Dan juga terima kasih untuk Kak Wendy, keren banget, aku udah baca dokumennya, simple tapi sangat dalam ya, hasil yang dikerjakan dengan sekuat tenaga. Emang benar kata Kak Upi, ini soal lobby. Jadi ini satu hal yang juga tidak bisa digantikan oleh algoritma. Orang selalu berpikir bahwa lobby itu untuk kebutuhan yang negatif, tetapi kali ini kita lihat bahwa lobby dan punya relationship yang bagus itu bisa menghasilkan hal yang baik juga. Contoh yang Kak Wendy sudah lakukan ini ya di Maluku, di Ternate. Dan juga terima kasih untuk Mas Damar. Ini pengetahuan tentang teknologinya ini memang kita perlu perluas ya. Kita perlu perluas, tambah lagi sebenarnya ada beberapa hal lain yang tentang mekanisme AI di newsroom yang kita belum nyampe gitu, karena memang keterbatasan human resources, teknologi, dan capacity lainnya gitu. Capital value-nya belum lengkap, belum komprehensif. Tetapi kalau kita punya orang seperti Mas Damar dan juga teman-teman lain yang kayak Tifa ya, yang menjadi praktisioner di bidang ini akan sangat membantu. Dan juga terima kasih untuk Pak Usle, ini semangatnya harus perlu tetap dihidupkan ya untuk membawanya. Dan sekali lagi ini merupakan kerjasama pertama dengan Kabar Makassar, tetapi juga merupakan kerjasama yang sangat ambisius dalam beberapa hal. Dan ambisiusnya itu selalu punya base, itu yang luar biasa dengan KUP ya. Jadi mimpinya itu besar sekali, tetapi semuanya bisa dilaksanakan ya, meskipun ada yang tahapan-tahapannya itu yang memang berbeda-beda. Tetapi kami melihat bahwa ini adalah kerjasama yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa tetap terus berlanjut dalam format apapun itu yang bisa kami bantu. Dan sekali lagi tetap semangat, dan ini sudah malam di sana ya, biar aku nggak usah lama-lama di sini, aku baru mulai kehidupannya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan. Terima kasih Kak Helena. Salam dari teman-teman di sini semua. Saya pikir jangan terlalu takut sama AI. Jadi ada satu hal yang tidak bisa dikerjakan AI. Tadi itu yang disampaikan tadi soal lobby. Jadi AI itu tidak punya hati. Jadi jangan pernah merasa takut sama AI. Saya menganggap AI itu adalah tools aja, dan dia tidak akan bisa menggantikan peran manusia. Meskipun sekarang sudah ada manusia dari AI, ada presenter dari AI, ada Perdana Menteri dari AI, kan? Ada Perdana Menteri. Bahkan bisa saja nanti kita akan deklarasikan Presiden AI Indonesia. Supaya kemudian kawasan timur Indonesia dipimpin oleh Presiden AI, kira-kira gitu. Dan berikan aplaus buat kita semua. Terima kasih atas pertemuannya. Mungkin Kak Peri bisa ke depan dulu selaku ketua tim penyusun rencana tindak lanjut.
Teman-teman nanti ada informasi yang disampaikan Kak Peri kalau misalnya ingin terlibat di program penyusunan ini. Silakan. Ini mic-nya. Terima kasih Bang Upi. Setelah ini kami akan diskusi kecil, diskusi kelompok kecil. Teman-teman yang mau bergabung silakan, misalnya masih ingin nongkrong di sini, sumbang pemikiran. Ya, tidak perlu semua ya. Ya 5 sudah cukup ya. 5 sampai 7 itu. Saya boleh titip sama Ibu BC sedikit. Jadi yang dipaparkan Ibu BC tadi itu menurut saya itu bisa menambah data terbaru untuk survei indeks kemerdekaan pers tahun 2025. Karena ya cukup, saya kebetulan 3 bulan ini salah satu tim peneliti untuk survei indeks kemerdekaan pers untuk Provinsi Gorontalo, dan tadi saya lihat data-datanya cukup bagus. Gorontalo saya tambah 1 ya, kebetulan media saya 1 serangan digital. Iya kan yang kemarin. Nah, ya, saya kira itu saya. Oke, makasih teman-teman yang ingin terlibat di program RTL silahkan ke KPRI. Dan dengan penjelasan tadi, maka satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang kita kerjakan selama ini adalah upaya kita untuk memberi kontribusi kepada masyarakat. Media dan Kabar Makassar dan Kabar Group itu sendiri adalah saya selalu istilahkan begini, itu adalah amanah. Jadi kami bisa hadir sampai usia ke-16 tahun itu karena kepercayaan masyarakat. Dan kepercayaan ini akan kami jaga dan newsroomnya tetap akan kita pelihara dengan baik sehingga kemudian kita bisa benar-benar bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau selama proses dan rangkaian kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke MC sebelum kita sesi foto bersama dengan peserta dan panitia dan pengisi acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Upias Maradana selaku selaku moderator, mohon maaf ya, selaku moderator kita pada sore hari ini yang telah memimpin sesi diskusi dan juga talk show tentang rencana tindak lanjut dari PIMHIA Project kita. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang terhormat, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan juga kepada para narasumber, penanggap atau penanya, serta seluruh peserta yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan RTL PIMHIA pada hari ini. Semoga diskusi kita dan acara kita pada hari ini dapat ditindaklanjuti dan memberikan manfaat kepada masyarakat serta serta kalangan dan masyarakat kita. Nah, sebelum kita berpisah, kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk kita berfoto bersama sebagai dokumentasi kegiatan kita. Bagaimana, bagus Pak? Di bawah aja ya gitu. Oke, boleh Bapak Ibu kami persilahkan untuk berdiri. Yang di belakang bisa maju merapat ke depan karena ya supaya kelihatan di foto semua. Boleh maju ke depan, merapat ke depan. Jadi nanti tim dokumentasi dia bakalan berdiri di depan panggung, di atas panggung supaya teman-teman semua kelihatan. Ayo berdiri Ki. Ya, dan para narasumber serta moderator kami persilahkan. Maju-maju teman-teman peserta, ayo maju Ki juga di sini. Bagian depan supaya ya. Oke. Ayo maju ke depan. Di bagian sebelah kiri saya masih kosong di sini boleh maju. Sebelah kiri saya silahkan maju ke depan. Di bagian sini masih kosong. Masih banyak space. Kak di sini, Kak. Oke, saya juga masuk dong.
Oke, baiklah Bapak Ibu tamu undangan, terima kasih banyak telah hadir pada kegiatan kita hari ini, kegiatan penyusunan rencana tindak lanjut untuk PIMHIA Project. Saya mewakili seluruh panitia kegiatan Loka Karya Rencana Tindak Lanjut Penguatan Jurnalisme dan Teknologi untuk Ekosistem Informasi Tangguh Misdisinformasi di Indonesia Timur. Memohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya Latifah Nur Fauzia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.